Episode 5 aku bisa melihat segalanya. Qi Jingqiu terkekeh, tapi itu aku dulu. Seleraku sudah berubah sekarang. Kalau kamu traktir aku susu kedelai sekarang, aku pasti akan pergi. Feng Zi, tolong traktir aku segelas susu kedelai. Senyumnya tampak polos dan manis, dan area dadanya yang montok bergetar sedikit karena tawanya, seperti riak-riak di kolam. Feng Zi, tolong traktir aku segelas susu kedelai. Apakah ada petunjuk yang lebih ambigu dan jelas daripada ini? Apa yang mungkin diinginkannya bukanlah secangkir susu kedelai, tetapi alat pembuat susu kedelai. Hati Xia Feng seakan terseret kembali ke masa SMA, saat ia mendambakan wanita ini. Bahkan sekadar menggenggam tangannya untuk berjalan-jalan sebentar saja sudah cukup baginya. Wanita itu telah menolaknya, tetapi kini ia memberinya isyarat yang jelas jika ia mau, ia bisa dengan mudah memiliki semua yang dimiliki wanita itu, dan keinginan masa SMA-nya itu akan terwujud. Mengatakan ia tidak tergerak adalah sebuah kebohongan, tetapi ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Jangan bahas masa lalu lagi. Ajak aku melihat tempat tinggalku, kata Xia Feng. Secercah kekecewaan tiba-tiba terpancar di mata Qi Jingqiu. Ia mengangkat bahu dengan canggung dan berkata, baiklah, ikut aku. Xia Feng mengikutinya menuju asrama, menjaga jarak 2 langkah di antara mereka. Ia tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang jalan, dan Qi Jingqiu juga tidak memulai percakapan. Keheningan tetap menyelimuti mereka berdua. Area akomodasi memiliki asrama shift untuk karyawan biasa dan kamar jaga untuk manajer tingkat menengah. Tetapi Qi Jingqiu membawa Xia Feng ke villa terpisah. Villa itu memiliki 2 lantai, dengan taman di depan dan belakang, dan balkon luas di lantai 2, tempat orang dapat memandang ke arah laut. Tempat apa ini? Xia Feng akhirnya memecah keheningan di antara keduanya. Qi Jingqiu menatap Xia Feng dengan tatapan genit dan berkata, kupikir kau tidak akan pernah berbicara denganku lagi. Xia Feng tertawa dan berkata, bagaimana mungkin? Kita teman sekelas, bukan musuh. Qi Jingqiu lalu berkata, ini adalah tempat tinggal sementara perusahaan untuk tamu-tamu penting. Direktur Ning secara khusus meminta saya untuk mengatur agar Anda tinggal di sini. Beliau memperlakukan Anda dengan sangat baik. Xia Feng memotongnya, aku bisa masuk sendiri, kamu lakukan saja urusanmu. Qi Jingqiu tidak berniat pergi. Ia malah berjalan masuk ke villa dan berkata sambil berjalan, itu tidak akan berhasil. Kau sekarang sangat populer di mata Direktur Ning. Aku harus melayanimu dengan baik, kalau tidak, dia tidak akan membiarkanku pergi. Xia Feng diam-diam berteriak minta tolong. Ini bukan rumahnya, dan dia tidak bisa memaksa orang masuk. Jika mereka ingin masuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti dugaan, villa ini memang diperuntukkan bagi para VIP tingkat tinggi. Dekorasi dan perabotannya berkualitas tinggi, dan suasana mewahnya terasa di mana-mana. Namun, yang paling disukai Xia Feng bukanlah kolam air panas dalam ruangan yang terkesan berlebihan, melainkan ruang kerjanya, yang menyimpan ratusan buku dari berbagai genre. Tinggal di sini lumayan. Kalau lagi santai, aku bisa baca buku di sini dan nambah ilmu, pikir Xia Feng. Apakah kamu suka di sini? Qi Jingqiu bersandar di kusen pintu ruang kerja, tampak sangat anggun dan malas. Di balik rok pendek seragam kantornya, ia memperlihatkan sepasang kaki jenjang yang bulat, yang dipadukan dengan stoking halus dan lembut, memberikan kesan unik dan memikat. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Lumayan. Aku suka membaca. Banyak sekali buku di sini. Aku bisa membaca lama-lama. Kamu masih suka membaca, kata Qi Jingqiu. Ngomong-ngomong, aku penasaran sekali. Setelah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, bagaimana kamu bisa menjadi sosok sehebat ini? Keahlianmu bahkan lebih baik daripada para insinyur senior di sini. Bahkan ayah mertuaku sangat mengagumimu. Insinyur Liu itu memang ayah mertuanya. Xia Feng awalnya menyerah untuk mengejar manipulasi rahasianya, tetapi ia malah menyebut Insinyur Liu, yang telah mengambil alih kesalahannya. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Jingqiu, aku tahu kaulah yang sengaja menurunkan akurasi mesin bubut itu. Aku juga ingin tahu kenapa kau melakukan itu. Tidak ada alasan. Wajah Qi Jingqiu sama sekali tidak aneh. Aku hanya ingin tahu seberapa hebat pria yang dulu mengejarku sekarang. Aku memang sedikit meningkatkan kesulitan untukmu, tapi kau malah mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Kau masih saja sok benar. Kata Xia Feng. Lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Aku sudah bilang tidak akan melanjutkannya, jadi aku tidak akan melanjutkannya. Silakan saja. Aku sudah berganti pakaian dan akan pergi ke bengkel. Aku akan meneleponmu jika kau butuh sesuatu. Apa kau tidak memikirkanku? Ada sedikit candaan di mata Qi Jingqiu. Ia meninggalkan kusen pintu dan berdiri menyamping menghadap Xia Feng. Dengan tubuh ramping dan lekuk tubuh esnya yang menggoda, ia secara alami memperlihatkan bagian terbaik tubuhnya. Tak dapat dipungkiri bahwa ia wanita cantik, dan keahliannya merayu sungguh unik. Ia tak menyadari bahwa meskipun ia berusaha keras merayunya, Xia Feng tak melihat apapun dari dirinya. Ia bisa melihat dengan jelas setiap tahi lalat di tubuhnya,
Apalagi yang lainnya. Bagaimana mungkin godaan seperti itu bisa membahayakan Xia Feng? Setelah mengaguminya sejenak, Xia Feng berkata dengan tenang, "Pergi. Aku ingin sendiri sebentar." Kata-kata Xia Feng bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepala Qi Jingqiu. Ia berkata dengan sedikit malu, "Aku pergi. Jangan menyesalinya." Xia Feng tidak mengatakan apapun, tetapi dalam hatinya dia berkata, "Aku tidak pernah menyesali apapun tentangmu dalam hidupku." Qi Jingqiu berbalik dan pergi, tampak marah. Xia Feng membaca sebentar di ruang kerja, lalu pergi ke balkon. Ia hendak menikmati pemandangan laut di kejauhan, tetapi yang pertama dilihatnya adalah Liu Shuai yang berjalan ke arahnya. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Xia Feng sedikit penasaran. "Tuan Feng, apakah Anda melihat Jingqiu?" Liu Shuai berjalan ke halaman depan dan bertanya pada Xia Feng dengan kepala terangkat. Xia Feng berkata, "Dia sudah pergi cukup lama. Kamu agak terlambat. Kenapa kamu tidak meneleponnya saja dan mencari tahu?" Liu Shuai mengerutkan kening. Ponselnya tidak bisa dihubungi. "Sudahlah. Aku juga harus bilang begitu. Ayahku dan yang lainnya sudah menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk pemrosesan. Peralatan dan perlengkapan yang kalian butuhkan juga sudah siap. Kalian bisa mulai bekerja kapan saja." "Baiklah, aku akan ganti baju dan pergi." Xia Feng meninggalkan balkon dan pergi ke kamar tidur untuk berganti pakaian kerja yang telah disiapkan Qi Jingqiu untuknya. Liu Shuai tidak pergi. Ia ragu sejenak dan memasuki halaman depan villa. "Semakin cepat aku menyelesaikan pesanan, semakin cepat aku mendapatkan 1 juta itu. Aku bisa melakukan banyak hal dengan uang ini. Membeli peralatan yang lebih baik, bahkan mungkin mobil." Xia Feng bergegas ke kamar tidur, pikirannya penuh rencana dan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Namun, ketika ia membuka pintu kamar tidur dan melihat pemandangan di dalamnya, senyumnya membeku. Qi Jingqiu tidak pergi, melainkan bersembunyi di kamar tidurnya. Ia berbaring di tempat tidurnya, berbalut pakaian kerja yang akan segera ia ganti. Tetapi pakaian itu tidak ketat, hanya menutupi bagian-bagian pentingnya saja. Kecantikannya yang misterius, terselubung dan samar, memiliki daya tarik yang unik. Berceceran di lantai adalah seragam kantornya, stokingnya, dan renda-rendanya. Semuanya tampak dibuang sembarangan, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ternyata semuanya telah ditempatkan dengan hati-hati. Melihatnya membuat orang membayangkan bagaimana penampilan mereka di tubuhnya, dan tempat-tempat indah yang tersembunyi di dalamnya. "Qi Jingqiu, apa yang kau lakukan?" Jika 5 tahun yang lalu, ketika Qi Jingqiu berbaring di tempat tidurnya seperti ini, Xia Feng pasti akan menganggapnya sebagai pria paling bahagia di dunia. Tetapi sekarang ia merasakan kebencian yang mendalam terhadap Qi Jingqiu. Qi Jingqiu dengan lembut mengangkat salah satu lengannya yang seputih salju dan melambaikan tangan ke arah Xia Feng. Lalu berkata dengan suara lembut, "Feng Zi, aku tahu kau masih mencintaiku. Pertama kali aku melihatmu, aku tahu itu dari sorot matamu. Bukankah kau selalu menginginkanku? Aku milikmu sekarang, dan kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kamu sudah menikah, mengapa kamu masih melakukan ini?" "Liu Shuai." Suara Qi Jingqiu dipenuhi rasa jijik. "Kau pikir aku mencintainya? Pernikahan kita adalah sebuah tragedi. Aku hidup dalam penderitaan setiap hari. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku dari penderitaan ini. Apa kau sanggup melihatku menderita seperti ini? Meskipun suamimu terlihat biasa saja, aku bisa melihat dia memperlakukanmu dengan baik. Keluarganya juga baik-baik saja. Kamu seharusnya puas," kata Xia Feng. "Aku memang sangat puas sebelum kau muncul, dan seharusnya aku merasa puas, tetapi setelah kau muncul hari ini, aku menyadari bahwa aku masih sangat mencintaimu, dan aku tak bisa kehilanganmu lagi. Kau milikku, kau akan menjadi milikku seumur hidupmu," kata Qi Jingqiu dengan penuh emosi. Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Jangan terlalu serius memikirkan masa sekolahmu. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Lagi pula, suamimu baru saja ke sini. Dia mencarimu. Jangan konyol. Pulanglah. Kau bohong padaku." Si idiot itu percaya semua yang kukatakan. Dia tidak akan datang ke sini. Qi Jingqiu mengangkat pakaian kerjanya, turun dari tempat tidur, dan berjalan menuju Xia Feng selangkah demi selangkah. "Aku tidak percaya kau tidak mencintaiku. Dan aku tidak percaya kau tidak menginginkanku. Kalian semua sama saja. Kau mengatakan satu hal di permukaan, berpikir lain, dan bertindak dengan cara lain. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak tergerak saat ini? Tidakkah kau menginginkannya?" Xia Feng mundur selangkah dari ambang pintu. "Jangan seperti ini. Aku benar-benar bukan tipe pria seperti yang kau pikirkan. Jangan berpura-pura. Aku, Qi Jingqiu, tak pernah gagal mendapatkan apa yang kuinginkan." Qi Jingqiu keluar pintu dengan sepasang kaki jenjang ukiran batu giok, senyum menawan tersungging di wajahnya. "Aku tak tahu kau pria seperti apa, tapi aku akan menjadikanmu pria paling bahagia." Xia Feng mundur ke pagar, tak tahu harus kemana. Ia merentangkan tangannya dan berkata,
Suamimu benar-benar di sini. Jangan lakukan ini. Jangan sebut-sebut lagi pria seperti babi itu. Aku muak. Hanya ada kau dan aku di sini. Semua milikku adalah milikmu. Qi Jingqiu mendekati Xia Feng, tetapi kata-katanya tiba-tiba terhenti. Seorang pria gemuk parubaya berdiri di tangga. Dia tak lain adalah suaminya, Liu Shuai. Suasana tiba-tiba menjadi aneh dan sangat sunyi. Pemuda yang terdesak ke pagar, si cantik berkaki panjang tanpa busana, dan si pria gemuk yang tercengang. Ketiga orang ini tampak seperti karakter yang dilukis pelukis, selamanya membeku di kanvas. Suamiku, aku. Qi Jingqiu akhirnya tak dapat menahan diri untuk berbicara, namun dia bahkan tak dapat mengucapkan satu kalimat lengkap. Liu Shuai terdiam, matanya terbuka lebar dan galak. Ia sama sekali tidak terlihat seperti suami yang penurut, melainkan lebih seperti babi hutan yang siap menyerang. Xia Feng mengangkat bahu dan berkata, "Sudah kubilang suamimu ada di sini, tapi kau tidak percaya." Ia berjalan mengitari Qi Jingqiu yang telanjang dan masuk ke kamar tidur. Ia mengambil pakaian kerja yang dijatuhkan Qi Jingqiu ke lantai, lalu turun ke bawah. Qi Jingqiu terus menatap Liu Shuai tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun, saat Xia Feng hendak berjalan melewatinya, Liu Shuai tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Xia Feng. "Kamu tidak bisa pergi." Xia Feng menatapnya. "Apa yang ingin kau lakukan?" "Aku tidak melepas pakaian istrimu. Aku bahkan tidak menyentuh jarinya. Jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja pada istrimu. Jangan ganggu aku." "Aku." Liu Shuai mengangkat tinjunya. Xia Feng berkata dengan tenang, "Kalau kau mau bertarung, aku bisa menemanimu, tapi kau butuh 2 orang pembantu. Kalau kau sendirian, kau akan mendapat masalah besar." "Kamu?" Liu Shuai perlahan menurunkan tinjunya lagi. "Aku akan pergi ke bengkel. Sampai jumpa lagi, kalian berdua. Jangan bertengkar. Kita bicarakan baik-baik." Xia Feng pergi setelah mengatakan ini. Qi Jingqiu tiba-tiba berteriak seperti orang gila, "Xia Feng, kamu bajingan!" Xia Feng tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya mengangkat jari tengahnya. Qi Jingqiu seakan kehilangan seluruh tenaganya dan tiba-tiba ambruk ke tanah. Saat duduk, semua rahasianya terungkap, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Wanita seperti dia tidak akan mencintai siapapun, apalagi Xia Feng, yang sudah 5 tahun tidak ditemuinya. Tindakannya semata-mata didorong oleh kekeras-kepalaannya. Meskipun Xia Feng mengabaikannya, dia bersikeras membuatnya tunduk pada keinginannya. Liu Shuai menatapnya. Tubuhnya membuat tenggorokannya kering. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, Dia tidak menyentuhmu, kan? Dia menyentuhku. Dia menyentuh setiap bagian tubuhku yang bisa disentuh." Kata Qi Jingqiu dengan nada meremehkan, "Dia bahkan menyentuh bagian yang belum pernah kau sentuh." "Kamu." Liu Shuai sangat marah. Qi Jingqiu mengangkat kepalanya dan menatapnya, "Pukul aku." Liu Shuai menggelengkan kepalanya. Qi Jingqiu berkata lagi, "Kamu bisa memarahiku." Liu Shuai menggelengkan kepalanya lagi. Qi Jingqiu membentak Liu Shuai, "Apa kau masih laki-laki? Bagaimana mungkin aku, Qi Jingqiu, menikah dengan laki-laki sepertimu?" Liu Shuai terdiam lagi, tidak mengatakan sepatah kata pun. Di halaman depan villa, Xia Feng berpikir, meskipun Liu Shuai agak jelek dan agak tua, dia tetap pria yang baik. Seharusnya dia merasa cukup. Namun, wanita seperti dia mungkin tidak akan puas bahkan jika dia menikah dengan pendamping pria, kan? Oh, kalau dipikir-pikir, Liu Shuai sebenarnya cukup menyedihkan. Entah sudah berapa kali dia diselingkuhi. Villa itu semakin jauh di belakangnya, dan Xia Feng benar-benar melupakan wanita yang pernah ia cintai diam-diam. Ia terlalu malas untuk memikirkannya. Ia melangkah menuju bengkel, tempat ia bisa menunjukkan bakatnya. Dengan material dan peralatan yang tersedia, Xia Feng bekerja dengan cepat. Ia memperkirakan dapat menyelesaikan pesanan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Qi Jingqiu tidak pernah mengganggunya lagi. Lagi pula, ia wanita terhormat, dan meskipun bisa bersikap jahat, ia tidak akan sekejam itu hingga mengganggunya tanpa henti. Xia Feng tidak lagi mempedulikannya. Selain mengerjakan komponen presisi, ia mengurung diri di ruang kerjanya di villa, membaca. Ia membaca segalanya: pemesinan presisi, teknologi pengelasan presisi, teknik elektro, desain mekanik, bahasa asing, manajemen bisnis, operasi modal, dan sebagainya. Ia bagaikan spons, dengan rakus menyerap nutrisi pengetahuan. Setiap menit yang dihabiskannya di industri berat Dongfang terasa memuaskan. Namun, kemajuan dan pengetahuan yang diperoleh dalam menyelesaikan perintah bukanlah pencapaian terbesarnya selama beberapa hari terakhir. Sebaliknya, pencapaian terbesarnya adalah seringnya ia menggunakan kemampuan mata kirinya, yang membuatnya semakin mahir, hampir sampai pada titik di mana ia mampu mengendalikannya sesuka hati. Pengendaliannya juga semakin presisi, memungkinkannya meminimalkan efek samping penggunaan berlebihan, seperti kelemahan umum dan halusinasi. Contoh sederhananya adalah ketika ia sedang mengerjakan komponen presisi,
Ia sering menggunakan penglihatan mikroskopis mata kirinya. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan efek samping akibat penggunaan yang berlebihan. Namun, seiring ia semakin mahir, mata kirinya dapat mati ketika ia tidak perlu fokus pada benda kerja, sehingga ia memiliki waktu istirahat. Sebelumnya, ia harus mengendalikannya dengan sengaja. Tetapi sekarang hal itu telah menjadi kebiasaan, kesadaran yang terlatih, sealami bernapas, tanpa memerlukan pengendalian yang disengaja sama sekali. 10 hari berlalu dengan cepat. Lumayan, Xiao Feng, kamu sudah menyelesaikan 2/3 progres dalam 10 hari ini. Yang lebih patut dipuji adalah tidak ada satupun bagian yang terbuang, yang menghemat banyak material. Ini pertama kalinya aku melihat keahlianmu sehebat ini. Kamu memang berbakat. Dengan bakat sepertimu di negara kita tidak perlu khawatir tentang impian kita untuk menjadi negara yang kuat. Haha. Di bengkel, Ning Yuanshan sangat gembira, dan tawanya sangat keras. Xia Feng menyeka keringat di wajahnya dengan handuk dan berkata sambil tersenyum, Paman Ning, aku bukan jenius. Aku hanya punya beberapa keterampilan. Kamu sungguh rendah hati. Jarang sekali kamu begitu cakap namun tetap rendah hati. Kalau tidak, jangan kembali ke studiomu dan datang kepadaku. Aku akan memberimu lokakarya untuk dikelola dengan gaji tahunan 2 juta. Oke? Ning Yuanshan menatap Xia Feng dengan penuh harap. Sebulan yang lalu, gaji bulanan Xia Feng hanya 3.000. Dan ia tidak yakin akan mendapatkan semuanya. Namun sekarang, seseorang menawarinya 2 juta setahun. Hidup memang tak terduga. Jika sebulan yang lalu, Xia Feng pasti akan menerima 100.000, apalagi 2 juta. Namun sekarang, 2 juta hanya sedikit menarik baginya, tetapi tidak cukup untuk membuatnya mau menerimanya. Paman Ning, terima kasih. Begini, saya terbiasa bebas dan tidak disiplin, jadi saya tidak cocok bekerja di perusahaan. Saya lebih suka bekerja di studio. Gaji saya mungkin lebih rendah, tapi saya suka kebebasan di sana. Xia Feng dengan sopan menolak kebaikan Ning Yuanshan. Ning Yuanshan tampak sedikit kecewa. Aku tahu kau ingin membuat nama untuk dirimu sendiri. Sungguh tidak adil bagi orang berbakat sepertimu untuk bekerja di perusahaanku. Baiklah, lakukan saja sesukamu. Namun, jika paman kedua mengalami kesulitan, seperti yang sedang terjadi, kau harus datang dan membantu. Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, Paman Ning, jangan khawatir. Xiao Feng, datanglah ke rumahku untuk makan malam. Aku akan menelepon Ning Jing juga. Kalian belum bertemu selama 10 hari. Dia pasti sangat merindukanmu, kata Ning Yuanshan. Xia Feng diam-diam sakit kepala dan berkata, sebaiknya aku tidak pergi. Melihatnya akan mudah mengalihkan perhatianku. Aku akan selesai dalam beberapa hari, jadi tidak masalah jika kita bertemu beberapa hari lagi. Ning Yuanshan tersenyum lagi. Karir adalah hal terpenting. Bahkan keajaiban cinta pun bisa ditolak. Ada masa depan, ada masa depan. Xia Feng merasa malu dengan pujiannya. Ia merasa untung saja Ning Yuanshan bukan ayah kandung Ning Jing. Kalau tidak, pujiannya pasti akan lebih dilebih-lebihkan. Namun, dari sudut pandang Ning Yuanshan, Xia Feng adalah pemuda tampan dan ceria dengan kemampuan yang mumpuni, cita-cita karir yang tinggi, kepribadian yang rendah hati dan tenang, ditambah lagi kedua orang tuanya telah meninggal. Bagaimana mungkin ia tidak menyukai calon menantu keluarga Ning seperti itu? Belum lagi Ning Yuanshan, bahkan ayah Ning Jing sendiri pun mungkin akan menyukainya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Xia Feng dan Ning Jing sebenarnya bukan sepasang kekasih. Keduanya, tua dan muda, mengobrol dan tertawa sambil meninggalkan bengkel. Xia Feng berjalan-jalan sebentar dengan Ning Yuanshan sebelum menuju area akomodasi. Ning Yuanshan juga menuju ke bengkel. Sekembalinya di villa, Xia Feng menanggalkan pakaiannya dan melompat ke kolam air panas dalam ruangan, membersihkan minyak dan kotoran di tubuhnya sambil menikmati pijatan air. Ia akan berendam pada jam ini setiap hari sepulang kerja, itu juga merupakan waktu yang paling menenangkan baginya. Ketuk, ketuk, suara sepatu hak tinggi bergesekan dengan tanah tiba-tiba terdengar dari belakang. Suara langkah kaki langsung membuat Xia Feng mengerutkan kening. Qi Jingqiu, sudah selesai? Apa menurutmu aku harus menelepon Direktur Ning sekarang dan memintanya untuk datang dan bicara denganmu? Ketuk, ketuk, langkah kaki itu tidak berhenti, tetapi malah semakin cepat mendekat ke arahnya. Kau ini? Xia Feng menoleh dan tertegun melihat pemandangan itu. Orang yang berjalan ke arahnya bukanlah Qi Jingqiu, melainkan Long Bing. Mengenakan rok panjang hitam, sepatu hak tinggi hitam, dan wajah dingin dan sedingin es, penampilannya tampaknya membawa hawa dingin alami, dan suhu di ruangan turun beberapa derajat. Xia Feng segera tersadar. Ia buru-buru berbalik dan menyusut lebih dalam ke dalam kolam. Khawatir airnya akan menjadi transparan, ia menutupi bagian terpentingnya. Singkatnya, kemunculan Long Bing membuatnya panik dan malu. Long Bing berjalan mengitari kolam air panas dalam ruangan dan tiba di sisi berlawanan Xia Feng. Kemudian, ia perlahan duduk di kursi dan menatap Xia Feng. Aku akan kembali ke Kyoto.
Aku datang untuk menemuimu sebelum aku pergi. Xia Feng terdiam dan berkata dengan canggung, aku sedang mandi. Tidak bisakah kau memilih waktu lain? Aku tahu kamu sedang mandi, tapi itu tidak menggangguku sama sekali, kata Long Bing. Xia Feng tidak tahu lagi bagaimana cara bergaul dengannya. Begitu dia muncul, ia langsung merasa mual. Meskipun aku selalu menganggapmu istimewa, kau tetap mengejutkanku kali ini. Komponen mesin presisi yang kau proses untuk Dongfang Heavy Industry harus diimpor dari luar negeri. Tanpa peralatan canggih dari luar negeri, komponen-komponen itu mustahil diproses. Namun, kau berhasil melakukannya dengan tangan. Aku semakin penasaran denganmu. Bisakah kau ceritakan bagaimana kau melakukannya? Xia Feng berkata, lebih baik tidak bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak kamu ketahui. Long Bing tertegun sejenak, tiba-tiba teringat bahwa ia pernah mengatakan hal ini kepada Xia Feng setelah membuatnya pingsan di Biro Arkeologi. Ia tidak menyangka Xia Feng akan mengatakan hal yang sama kepadanya sekarang. Ya, ia memang belum mengatakan apapun kepada Xia Feng, jadi mengapa Xia Feng harus mengatakannya? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk menanyakan hal ini? Tanya Xia Feng. Long Bing membuka tas tangannya, mengeluarkan cek dari dalamnya, dan meletakkannya di ubin di tepi kolam renang. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan cek itu, yang berjarak setidaknya 3 meter, tiba-tiba muncul di hadapannya, dan ia dapat melihat isinya dengan jelas. Itu adalah cek senilai 50.000. Meskipun ia dapat melihat isinya dengan jelas, ia berpura-pura tidak tahu. Apa itu? Long Bing berkata, ini 50.000 yuan, hadiahmu. Aku tahu Biro Arkeologi tidak membayarmu sebesar ini. Xia Feng berkata, kau mengambil kompas itu. Mereka marah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu, jadi mereka melampiaskannya padaku. Mereka pasti tidak akan memberiku uangnya. Tapi aku juga tidak bisa mengambil uangmu, jadi ambil saja. Long Bing berkata, uang ini bukan pemberianku. Uang ini dibayar oleh pemerintah. Kalau kamu tidak mau, aku akan mengambilnya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih. Xia Feng tersenyum. Itu pembayaran pemerintah, jadi kenapa tidak menolaknya? Lagi pula, itu memang pantas baginya. Long Bing berkata, setelah mengamatimu beberapa saat, aku rasa kau orang yang cukup baik dengan kemampuan yang kuat. Apakah kau tertarik bekerja denganku? Mengapa kamu mengikutiku? Aku belum bisa memberitahumu, kata Long Bing. Kalau kau setuju, kau akan dikirim ke tempat rahasia untuk pelatihan. Setelah lulus penilaian, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Xia Feng menatap Long Bing. Kau agen khusus, dan sangat istimewa, kan? Long Bing tidak menjawab ya, juga tidak menolak. Ia hanya menatap Xia Feng dengan tenang, mengamatinya, menunggu jawabannya. Xia Feng berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Aku hanya warga biasa. Aku punya adik perempuan yang harus kuurus. Aku tidak bisa terbiasa hidup dikelilingi tembakan dan hujan es. Jadi, aku menghargai kebaikanmu. Aku baik-baik saja sekarang dan tidak ingin berubah. Long Bing berkata, orang baik harus mengabdi pada negaranya. Kamu punya kemampuan yang hebat. Dengan latihan, kamu akan menjadi orang yang sangat kuat. Mengapa kamu tidak berpikir untuk mengabdi pada negaramu? Xia Feng tersenyum. Saya tidak setuju dengan Anda. Ada banyak cara untuk mengabdi kepada negara. Petani mengolah lahan, menghasilkan biji-bijian dan kapas. Ini mengabdi kepada negara. Pekerja terlibat dalam produksi dan konstruksi. Ini juga mengabdi kepada negara. Saya juga berkontribusi pada pembangunan negara ini. Bukankah ini juga mengabdi kepada negara? Long Bing sedikit mengernyit. Aku tidak bisa meyakinkanmu, tapi aku akan menunggumu. Aku yakin suatu hari nanti kau akan menemukan jawabannya. Xia Feng tidak menjawab, tetapi dalam hatinya dia tidak menyangka hari seperti itu akan datang. Long Bing berdiri dari kursinya. Aku sudah cukup lama di sini. Sudah waktunya aku pergi. Aku tahu adikmu akan kembali ke Kyoto untuk belajar. Minta dia meneleponku ketika dia sampai di sana. Aku akan menjaganya. Terima kasih, aku akan memberitahunya. Mungkin karena diliputi rasa syukur, Xia Feng lupa bahwa ia telanjang di kolam renang. Ketika Long Bing berdiri untuk pergi, demi sopan santun, ia segera berdiri untuk mengantarnya pergi. Saat Long Bing muncul dari air dengan suara cipratan, ia menyadari apa yang terjadi dan buru-buru berjongkok lagi, mencengkeram bagian itu erat-erat. Pada saat itu, wajah Long Bing tiba-tiba memerah. Ini adalah fenomena yang sangat langka. Setidaknya, ini adalah pertama kalinya Xia Feng melihatnya menunjukkan rasa malu. Tapi hanya itu saja. Long Bing segera kembali normal. Ia berkata dengan tenang, tidak ada yang disembunyikan. Aku melihat semuanya. Semuanya buruk. Xia Feng, selamat tinggal. Long Bing berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Xia Feng mengendurkan tangannya, melihat sesuatu di dalam air, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar melihatmu? Apakah kamu benar-benar jelek? Lalu ia berdiri dari air.
Ia tidak lagi tertarik untuk berendam di dalamnya. Tetapi pada saat ini, Long Bing tiba-tiba berbalik dan kembali. Ah! Teriak Xia Feng, lalu berjongkok lagi, menutupi bagian vitalnya. Ia bertanya dengan gugup, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Aku tidak tertarik melihatmu mandi. Ditatap olehnya dan masih mendengar kata-kata seperti itu, Xia Feng sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Aku lupa sesuatu. Long Bing berjalan ke tepi kolam renang, membuka tas tangannya, dan meletakkan dompet hitam di atas ubin. Ia berkata, ini hadiahku untuk musim MU. Xia Feng tertegun sejenak. Bukankah kamu harus pergi ke sekolah mengemudi untuk mendapatkan SIM? Saya sekolah mengemudi, kata Long Bing. Xia Feng tiba-tiba tertawa. Long Bing bisa membiarkan Jiang Rui menjadi direktur. Dibandingkan dengan ini, memberinya SIM benar-benar masalah sepele, dan sungguh tidak perlu baginya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Long Bing. Belilah mobil, akan lebih mudah bagi kita untuk bertemu di masa depan. Xia Feng tersenyum pahit, aku tahu kau tidak akan memberiku keuntungan apapun tanpa imbalan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Long Bing berbalik dan pergi. Kali ini, Xia Feng menunggu hingga dia tidak bisa melihatnya lagi sebelum dengan hati-hati keluar dari kolam dan membungkus dirinya erat-erat dengan handuk mandi. 5 hari kemudian, di bengkel, Xia Feng tenggelam dalam pekerjaannya. Sebuah kotak di samping mesin bubut manual berisi beberapa komponen presisi yang telah selesai. Dalam beberapa saat, ia akan selesai, karena komponen yang dipegangnya adalah yang terakhir. Setelah selesai, gajinya yang 1 juta yuan akan menjadi miliknya. Dengan 1 juta ini, Fengma Studio akan memiliki dana untuk meningkatkan kapasitas, membeli peralatan dan mempekerjakan pekerja terampil. Saya tidak perlu lagi tinggal di Fengma Studio dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menguntungkan. Dengan keahlian saya saat ini, saya seharusnya menjadi ciri khas Fengma Studio dan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sulit atau yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dengan cara ini, saya tidak hanya bisa menghasilkan lebih banyak uang, tetapi saya juga punya waktu untuk melakukan hal-hal lain. Sambil bekerja, Xia Feng merencanakan masa depannya dalam benaknya. Uang 1 juta ini memberinya ide. Dengan kemampuannya, dia benar-benar tidak perlu lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dan untung rendah itu. Dengan kemampuannya, jika dia ingin bertindak, dia harus mampu membayar uangnya. Seperti kali ini. Memang, kalau Xia Feng sampai jongkok di jalan dengan penjepit las, memperbaiki panci besi, bagaimana mungkin ia masih dianggap ahli? Kalau ada klien yang datang untuk membahas kesepakatan permesinan presisi bernilai jutaan dolar dengannya dan kebetulan melihatnya sedang memperbaiki panci besi, mereka bahkan tidak akan repot-repot bicara dengannya. Suara langkah kaki di belakangnya membuyarkan lamunan Xia Feng. Ia meletakkan pekerjaannya dan menoleh ke belakang, tepat saat melihat Ning Yuanshan dan Qi Jingqiu memimpin sekelompok orang memasuki bengkel. Ning Yuanshan sedang berbicara dengan seorang wanita muda, dan Qi Jingqiu tampak gugup di sampingnya. Di belakang wanita itu ada 4 pria muda berjas. Mereka berwajah tegas dan semuanya sangat tegap. Mereka terus-menerus mengamati sekeliling sambil berjalan. Karakteristik seperti ini hanya dimiliki oleh pengawal profesional. Tatapan mata Xia Feng terus tertuju pada wanita itu, dan saat itu jiwanya seakan terpikat. Perempuan yang dikelilingi kerumunan itu memiliki sepasang mata gelap yang cemerlang, seolah bermandikan air mata air yang jernih, memancarkan kualitas berair, cerdas, jernih, dan bercahaya. Bibirnya kecil dan lembut, merah kemerahan alaminya bagaikan kelopak mawar yang paling halus. Sosoknya sempurna. Sosok berkepala 8 yang sempurna, menggairahkan dan ramping, setiap lekuk tubuhnya sempurna. Kakinya yang panjang dan ramping, khususnya, berwarna pucat, merah muda, dan sedikit tembus cahaya, seolah dibuat dengan cermat dari bahan-bahan alam terbaik, tanpa cacat dan tanpa cacat, praktis sempurna. Auranya juga benar-benar unik, seperti teratai giok yang mekar di dalam istana kuno, murni dan polos. Seluruh istana yang sederhana menjadi latar belakangnya. Qi Jingqiu juga seorang wanita cantik, tetapi di samping wanita ini, dia tiba-tiba terlihat norak dan kusam. Tak ada wanita tercantik di dunia. Tapi Xia Feng merasa wanita ini, yang bahkan tak ia ketahui namanya, adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Ia langsung tertarik padanya, jantungnya berdebar kencang. Nona Shentu, silakan ke sini. Ning Yuanshan tampak sangat sopan dan memimpin jalan sambil berbicara. Siapa identitas wanita ini? Apakah dia di sini untuk melihatku memproses komponen? Xia Feng sangat penasaran. Ning Yuanshan memimpin wanita itu melewati Xia Feng dan terus berjalan masuk lebih dalam ke bengkel. Wanita itu, yang dikelilingi kerumunan, bahkan tidak melirik Xia Feng. Xia Feng mengira wanita itu ada di sana untuk melihatnya sedang mengerjakan komponen. Tetapi ia bahkan tidak meliriknya sebelum berjalan melewatinya. Baginya, kehadirannya seperti pedagang kaki lima. Melihat sosok wanita itu yang semakin menjauh, Xia Feng tersenyum kecut. Dia sangat cantik, tapi juga sangat arogan. Aku penasaran pria macam apa yang bisa merayu wanita seperti dia.
Qi Jingqiu memperlambat langkahnya dan menunggu hingga Ning Yuanshan dan wanita itu agak jauh sebelum berjalan menghampiri Xia Feng. Jangan lihat mereka. Percuma saja melihat mereka selamanya. Xia Feng akhirnya mengalihkan pandangannya dari punggung wanita itu. Ia menatap Qi Jingqiu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau kau secantik dia, aku juga akan melihatmu seperti itu." Qi Jingqiu sama sekali tidak terlihat marah. "Jangan membuatku marah dengan ini. Aku, Qi Jingqiu, tahu bagaimana perasaanku padanya. Kau tahu siapa dia?" "Siapa dia?" "Kepala perempuan keluarga Shentu, Shentu Tianyin." "Keluarga Shentu?" Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Kamu masih belum punya banyak pengalaman." Qi Jingqiu tersenyum sinis. "Biar ku berikan sedikit pengetahuan umum, agar kamu bisa memperluas wawasanmu. Keluarga Shentu adalah keluarga terbesar di wilayah timur. Grup Wanxiang yang dikendalikan oleh keluarga Shentu bergerak di bidang real estate, energi, peralatan rumah tangga, dan teknologi, dengan aset senilai puluhan miliar. Apa gunanya pria sepertimu menatap wanita seperti ini? Mustahil. Sebaiknya kamu realistis dan berhenti bermimpi." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Jangan gunakan ini untuk membuatku marah. Sekalipun pria sepertiku jahat, dia tetap lebih baik darimu." Kamu Qi Jingqiu langsung tercekik amarah. "Baiklah, kita berhenti bertengkar. Lagi pula kita kan teman sekelas." Xia Feng mencairkan suasana. "Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Shentu Tianyin di sini?" Qi Jingqiu masih marah pada Xia Feng, tetapi nadanya melunak. "Dia ke sini untuk memeriksa perusahaan kita atas nama Wanxiang Group. Mereka berencana membangun pembangkit listrik tenaga angin dan membutuhkan peralatan turbin angin dalam jumlah besar, yang bisa kita produksi. Dia benar-benar peramal. Tidakkah kau lihat Presiden Ning memperlakukannya seperti ratu? Jadi begitu. Ketua Ning pasti sedang berusaha mendapatkan perintah dari Vientani Group," kata Xia Feng. Qi Jingqiu menghela napas, "Aduh, orang yang sama. Takdirnya berbeda. Keduanya perempuan, tapi takdir mereka sangat berbeda. Feng Zi, katakan padaku, apakah Tuhan tidak adil? Jangan terlalu banyak berpikir, cukup merasa puas saja." Qi Jingqiu menggelengkan kepalanya. "Kalau aku bisa hidup seperti Shentu Tianyin, aku rela hidup 20 tahun lebih sedikit. Hidup seperti ini, setengah mati, setengah hidup, menghadapi pecundang itu setiap hari, aku bisa gila. Cepat dan ikuti mereka, kalau tidak kamu akan dimarahi." Xia Feng tidak ingin membicarakan topik ini dengannya. Qi Jingqiu tampak meremehkan, "Aku tidak peduli. Aku sebenarnya ingin bicara denganmu tentang bisnis. Apa kau ingin menghasilkan uang?" Xia Feng berkata, "Siapa yang tidak ingin menghasilkan uang? Ceritakan padaku." Qi Jingqiu berkata, "Kamu punya keterampilan dan studio. Aku punya koneksi dan cara. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan menghasilkan uang." "Maksudmu?" "Saya memberi Anda perintah, dan Anda memberi saya komisi." Xia Feng tergoda. Qi Jingqiu bekerja di perusahaan besar milik negara seperti Dongfang Heavy Industry, menjabat sebagai sekretaris ketua. Suami dan ayah mertuanya juga merupakan tokoh penting di perusahaan tersebut. Ia pasti memiliki koneksi yang sangat baik, dan pesanan yang bisa ia dapatkan pasti lebih dari beberapa ribu. Namun, terlepas dari kebingungannya, ia tetap tenang dan bertanya, "Berapa komisi yang kau inginkan?" Qi Jingqiu langsung berkata 15%. Xia Feng terkekeh dan berkata, "Kau benar-benar meminta terlalu banyak. Kau tidak perlu melakukan apapun, cukup bicara saja dan kau ingin mendapatkan 15%. Aku menyediakan orang, peralatan, dan material, tapi mungkin penghasilanku tidak sebanyak dirimu, kan? Lalu berapa banyak yang akan kau berikan?" Qi Jingqiu menatap Xia Feng. Xia Feng mengulurkan tangannya dan berkata, 5%. "Terlalu sedikit? 10%. 8%. Kalau kamu mau, ya. Kalau nggak mau, kamu bakal dipecat." "Kesepakatan." Qi Jingqiu mengulurkan tangan ke Xia Feng. Xia Feng ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Tangan kecilnya lembut dan tanpa tulang, memberinya perasaan yang sedikit menggairahkan. "Tunggu kabarku." Qi Jingqiu menarik tangannya dan berjalan pergi, cepat-cepat mengejar tim yang berangkat. Melihat pinggulnya yang bergoyang, Xia Feng berpikir dalam hati, 8% ya 8%. Kalau kamu perkenalkan seseorang, aku akan mengenal orang itu. Setelah aku membangun jaringanku sendiri, aku tidak perlu memberimu komisi. Cinta pertama, teman sekelas lama, mereka sudah tidak ada lagi. Xia Feng hanya peduli dengan bisnis. Ning Yuanshan, Shentu Tianyin, dan kelompoknya pergi. Sementara Xia Feng menenangkan diri dan kembali bekerja. Namun, berdiri di depan mesin bubut, mencengkeram tuas kendali, bayangan Shentu Tianyin terus muncul di benaknya. Ia juga merasakan sensasi aneh, seolah-olah salah satu dari 3 jiwa dan 7 jiwanya telah hilang. Seorang wanita dari keluarga Shentu bernilai puluhan miliar. Apa yang kulakukan? Si pengoda Qi Jingqiu itu benar. Percuma saja memikirkannya.
Lebih baik aku langsung bekerja. Ambil 1 juta itu dulu. Lalu, gunakan untuk membeli peralatan baru, merekrut orang, lalu berkolaborasi dengan Qi Jingqiu. Xia Feng segera menyadari hal itu dan menenangkan diri. Ia memusatkan pandangannya pada benda kerja terakhir, lalu perlahan menurunkan alat bubutnya dan mulai bekerja. 10 menit kemudian, karya terakhir selesai. Xia Feng memasukkannya ke dalam kotak, mengemasnya, lalu menelepon Ning Yuanshan. Paman Ning, maaf. Saya tahu Anda punya tamu penting, tapi saya tetap ingin menelepon Anda. Setelah telepon tersambung, Xia Feng langsung berkata, saya sudah selesai. Beberapa bagian terakhir ada di sebelah mesin bubut. Tolong suruh seseorang untuk mengambilnya. Baiklah, bagus sekali. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengambilnya. Anda sangat membantu saya kali ini, kata Ning Yuanshan sambil tersenyum, saya sudah menyiapkan ceknya sejak lama. Saya akan meminta bagian keuangan untuk mengirimkannya kepada Anda. Terima kasih, Paman Ning. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Sampai jumpa. Xia Feng menutup telepon. Beberapa menit setelah mengakhiri panggilannya dengan Ning Yuanshan, seseorang datang untuk mengambil batch terakhir komponen mesin presisi. Xia Feng menyaksikan mereka menyelesaikan pemeriksaan, memastikan semuanya sempurna, sebelum meninggalkan bengkel. Tak lama kemudian, seseorang dari Departemen Keuangan Dongfang Heavy Industries datang dengan cek sebesar 1 juta yuan. Ning Yuanshan benar-benar orang yang berwibawa besar dan melakukan segala sesuatunya tanpa menunda-nunda. Cek itu begitu ringan hingga terasa hampir tanpa bobot, tetapi Xia Feng merasa beratnya puluhan kilogram. Sangat berat. Wajahnya juga penuh senyum. Ini adalah jumlah uang terbesar yang pernah ia hasilkan seumur hidupnya. Pekerjaan sudah selesai, diperiksa, dan uangnya sudah diterima. Jadi Xia Feng tidak perlu lagi pergi ke villa. Ia langsung berjalan menuju gerbang industri berat Dongfang. Saat melewati tempat parkir, Xia Feng melihat sebuah Rolls-Royce Phantom edisi terbatas. Mobil itu tampak megah dan tampak seperti seorang kaisar di antara mobil-mobil. Mobil ini pasti milik Shen Tutianyin. Hanya wanita sehebat dia yang mampu membeli mobil seperti itu. Xia Feng juga ingin membeli mobil. Keinginannya semakin kuat setelah Long Bing memberinya SIM. Namun, ia bahkan tak berani memikirkan Rolls-Royce Phantom di depannya. Saat itu, seorang pekerja perempuan berseragam Dongfang Heavy Industry mendorong sebuah gerobak ke tempat parkir dari pintu samping. Ia sedang mendorong gerobak pembersih. Sambil berjalan, ia menggunakan penjepit untuk mengambil sampah dari tanah dan memasukkannya ke dalam ember plastik di atas gerobak pembersih. Mungkin karena Rolls-Royce Phantom, kehadirannya membuat pekerja perempuan itu tampak rendah hati, dan Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya. Pekerja perempuan itu tampak sangat muda, dengan bokong kencang dan area dada montok, sangat seksi. Xia Feng penasaran. Kebanyakan pekerjaan bersih-bersih dilakukan oleh wanita paruh baya. Bagaimana mungkin dia begitu muda, seksi, dan mampu melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Mungkin karena rasa ingin tahunya, mata kiri Xia Feng sedikit berkedut. Wanita yang mendorong troli pembersih itu tampaknya telah melintasi jarak 20 atau 30 meter dan muncul di hadapannya. Segala sesuatu tentangnya menjadi jelas. Xia Feng melihat tangannya, putih dan lembut, tanpa kapalan sedikit pun. Di pergelangan tangannya terdapat sebuah jam tangan yang rumit, dibuat dengan indah dan terbuat dari material berkualitas tinggi. Jelas itu adalah jam tangan luar ruangan yang berharga. Xia Feng semakin penasaran. Tidak biasa seorang petugas kebersihan memakai jam tangan semahal itu. Pembantu itu sama sekali tidak menyadari bahwa seorang pria muda tengah menatapnya dengan rasa ingin tahu dari kejauhan saat dia mendorong kereta dorong ke arah Rolls-Royce Phantom. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Xia Feng. Dengan pemikiran ini, petugas kebersihan itu langsung kehilangan pakaiannya dan terekspos telanjang bulat di bawah sinar matahari. Kulit wanita itu lebih putih dan lebih lembut, dan sebuah benda hitam tampak sangat mencolok di balik kulitnya yang putih dan halus. Itu adalah pistol yang disembunyikan di pinggangnya. Tatapan Xia Feng beralih ke ember plastik, tempat benda lain disembunyikan. Benda itu adalah alat peledak yang terbuat dari beberapa detonator yang diikat menjadi satu, dengan sebuah ponsel yang direkatkan di atasnya. Ponsel dan detonator dihubungkan dengan kabel. Melihat senjata dan bahan peledak itu, pikiran Xia Feng tiba-tiba menjadi jernih. Wanita ini sama sekali bukan petugas kebersihan di Dongfeng Heavy Industries, melainkan seorang pembunuh. Ia bergegas menuju Rolls-Royce Phantom, dan targetnya jelas Shen Tutianyin. Xia Feng menarik pandangannya dan berbalik berjalan menuju bengkel. Wanita itu menoleh ke arah Xia Feng, tetapi hanya sekilas. Ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada pria itu. Lagi pula, ia pikir ia bersembunyi dengan baik, dan Xia Feng, dari kejauhan, mustahil mendeteksi rahasia apapun yang ia sembunyikan. Ia mendorong troli ke arah Rolls-Royce Phantom dan menggunakan penjepit untuk mengeluarkan bahan peledak dari ember plastik. Kemudian, ia berjongkok, berpura-pura memunguti sampah. Pemandangan ini tak luput dari pandangan Xia Feng, dan ia pun melangkah lebih cepat. Beberapa menit kemudian, ia menemukan Ning Yuanshan,
Shen Tianyin, dan kelompoknya di bengkel. Perusahaan kami adalah perusahaan milik negara yang besar, tanpa masalah kekuatan dan reputasi. Anda bisa tenang, Nona Shen Tu. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa selama Anda memilih kami, pembangkit listrik tenaga angin Anda akan dibangun dan mendatangkan keuntungan besar bagi grup Vientani Anda, ujar Ning Yuanshan ketika Shen Tianyin selesai mengunjungi bengkel. Ia tersenyum dan tampak sangat ramah. Shen Tianyin berkata dengan tenang, Direktur Ning, skala dan kekuatan perusahaan Anda tidak dapat disangkal. Namun, saya dengar karena pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika, sebuah proyek penting perusahaan Anda tidak dapat terlaksana. Benarkah demikian? Xia Feng, yang hendak melangkah maju, berhenti. Ia berpikir, bukankah dia sedang membicarakan komponen mesin presisi yang kukerjakan? Bahkan aku tidak tahu untuk proyek apa komponen itu akan digunakan. Tetapi dari nadanya, dia terdengar seperti tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar berpengetahuan luas. Tapi, apa gunanya dia membahas ini sekarang? Di sini, Ning Yuanshan tertawa. Haha, Nona Shen Tu benar-benar berpengetahuan luas. Saat ini, Eropa dan Amerika Serikat memang telah menerapkan kebijakan blokade teknologi yang lebih ketat terhadap negara kita, yang juga berdampak pada kita. Namun, apakah tidak ada seorang pun di negara kita, Tiongkok, yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sejujurnya, Nona Shen Tu, masalah itu telah terselesaikan. Hah? Shen Tianyin tampak tak percaya. Setahu saya, tidak ada peralatan atau teknisi yang relevan di Tiongkok. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Ning Yuanshan berkata, kami punya insinyur yang sangat berbakat di perusahaan kami. Dia masih sangat muda, tapi bakatnya luar biasa. Dia memecahkan masalah kami. Begini, saya baru saja meminta Departemen Keuangan memberinya bonus 1 juta. Begitulah adanya. Perusahaan Anda benar-benar penuh dengan orang-orang berbakat. Shen Tianyin tersenyum puas. Xia Feng terdiam sejenak melihat senyum yang mulai merekah ini. Ia sempat mempertimbangkan untuk pergi, tetapi kata-kata Ning Yuanshan membuatnya ragu. Ia telah membantu Dongfang Heavy Industries memecahkan masalah tersebut, tetapi Ning Yuanshan mengatakan bahwa para insinyurlah yang telah menyelesaikannya, tanpa menyebut nama Xia Feng. Ning Yuanshan hanya ingin menunjukkan kekuatan Dongfang Heavy Industries kepada Shen Tianyin dan mengamankan pesanan besar dari Wanxiang Group. Shen Tianyin juga sedang menilai kemampuan Dongfang Heavy Industries, jadi ia menggunakan ini sebagai langkah penyelidikan. Xia Feng berpikir dalam hati, Shen Tianyin masih di sini, jadi dia aman untuk saat ini. Aku akan mengikutinya dan mencari kesempatan untuk memberitahunya tentang tempat parkir itu. Akan gawat jika aku muncul di saat kritis ini dan merusak rencana Paman Ning. Setelah mengambil keputusan, Xia Feng tidak hanya berdiri di sana dan menunggu. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Jiang Rui saya di industri berat Dongfang. Saya menemukan seseorang sedang memasang bahan peledak di tempat parkir. Ini mendesak. Cepat datang. Saat itu, Shen Tianyin berkata, awalnya, perusahaan kami telah menghubungi sebuah perusahaan manufaktur Jerman, dan mereka juga memberikan 2 set solusi, yang masing-masing sangat baik. Bagaimana kalau begini, Direktur Ning? Saya akan mengadakan pertemuan sekembalinya saya, dan kita akan membahasnya, lalu menyampaikan keputusan kami. Tidak masalah, kata Ning Yuanshan. Tapi, Nona Shen Tu, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya tidak sedang menyombongkan betapa kuatnya perusahaan kita, atau bahwa kita lebih kuat daripada perusahaan Jerman. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun rencana Jerman bagus, harga mereka jelas jauh lebih tinggi daripada rencana kami. Anda tahu betapa mahalnya biaya tenaga kerja di Jerman. Jika Anda mengadopsi rencana perusahaan Jerman, biaya perawatan, perbaikan, dan penggantian peralatan selanjutnya akan sangat besar, dan marin keuntungan Anda akan berkurang. Tentu saja, saya tidak akan ikut campur dalam keputusan Anda. Saya hanya ingin Anda lebih memikirkan apa yang akan terjadi setelah pembangkit listrik tenaga angin Anda dibangun dan dioperasikan ketika Anda mempertimbangkan hal ini. Di sini, saya jamin bahwa kami tidak hanya akan menyediakan peralatan kelas 1, tetapi juga menyediakan layanan purna jual yang komprehensif. Shen Tianyin tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Ning Yuanshan, sambil berkata, terima kasih atas saranmu. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Sekian untuk hari ini. Aku akan menghubungimu jika sudah ada hasilnya. Sampai jumpa. Selamat tinggal, Nona Shen Tu. Ning Yuanshan berkata dengan sopan. Percakapan berakhir di sana, dan Shen Tianyin berbalik dan pergi bersama keempat pengawalnya yang galak. Kali ini, Shen Tianyin akhirnya menyadari Xia Feng berdiri di dekatnya. Ia meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi tatapannya hanya tertuju padanya lebih dari sedetik sebelum ia mengalihkan pandangannya. Ning Yuanshan juga melihat Xia Feng, dan ekspresinya menjadi sedikit gugup. Xia Feng tahu betul mengapa Ning Yuanshan bereaksi seperti itu, karena Ning Yuanshan baru saja berbohong kepada Shen Tianyin, dan kemunculannya kemungkinan akan mengungkap kebohongan ini.
Begitu melihat Xia Feng, Ning Yuanshan bahkan tidak repot-repot mengantar Shen Tutianyin. Ia berjalan ke arah Xia Feng dan bertanya dengan suara rendah, "Xiao Feng, kenapa kau di sini? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan pada Shen Tu." Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kalimatnya, Ning Yuanshan meraih tangan Xia Feng dan berkata dengan gugup, "Apa kau ingin memberitahunya bahwa kau membantu kami menyelesaikan masalah ini? Kau tidak boleh pergi." Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Paman Ning, menurutmu aku ini siapa? Bagaimana mungkin aku orang seperti itu? Ini sama sekali bukan seperti yang kau pikirkan. Baiklah, aku tidak punya waktu. Aku harus segera memberitahunya, atau seseorang akan mati." Ning Yuanshan hendak bertanya lebih banyak lagi, tetapi Xia Feng sudah melepaskan tangannya dan mengejar Shen Tutianyin dan kelompoknya. "Halo?" Ning Yuanshan ingin memanggil Xia Feng, tetapi dia tidak berani berbicara dengan keras, dan ekspresinya sangat gugup. Qi Jingqiu berkata dengan nada sarkastis, "Direktur Ning, hati orang-orang itu tersembunyi. Anda sudah sangat menjaganya, tapi dia malah ingin membongkar kebohongan Anda hanya untuk mengenal Shen Tutianyin. Ini sangat merugikan perusahaan kita." Ning Yuanshan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Xiao Feng bukan orang seperti itu. Dia hanya mengatakannya, bukan itu maksudnya. Tuan Ning, Anda masih begitu percaya padanya? Kami sekelas, dan saya mengenalnya lebih baik daripada Anda. Dia hanyalah penjahat keji yang hanya ingin naik pangkat," kata Qi Jingqiu. Setelah mengatakan itu, Ning Yuanshan menjadi semakin gugup. Ia menatap Xia Feng mendekati Shen Tutianyin dan kelompoknya dengan mata penuh harap. Sudah terlambat untuk menghentikan Xia Feng sekarang. Xia Feng menyusul Shen Tutianyin dan pengawalnya, dan hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba berdering, sebuah pesan teks. Ia membuka kunci layar dan melihat balasan dari Jiang Rui. Namun, isi pesan itu hampir membuatnya pingsan. Pesan teks Jiang Rui ini bahan peledak raja ganda, atau 4 angka 2, "Kalau kau macam-macam lagi, aku akan remukan kau sampai mati." Jika Jiang Rui ada tepat di depannya, Xia Feng pasti akan menendang pantatnya. "Berhenti." Seorang pengawal tiba-tiba berbalik dan menghalangi jalan Xia Feng. Ia menatap Xia Feng dengan tatapan waspada dan galak. 3 pengawal lainnya juga menoleh dan menatap Xia Feng dan Shen Tutianyin. Alisnya berkerut dan wajahnya dingin. Xia Feng berkata, "Nona Shen Tu, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya tidak punya niat jahat, dan saya tidak punya motif tersembunyi." "Enyahlah!" teriak pengawal yang menghalangi jalan pada Xia Feng dengan kasar, dan menunjukkan tanda-tanda ingin mengambil tindakan. Xia Feng, yang datang untuk memperingatkannya tentang bahaya dengan niat baik, dimarahi oleh pengawalnya. Ia langsung marah. "Kenapa kau berteriak? Kau tahu apa yang akan kukatakan? Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Kalau kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pengawal itu benar-benar akan bertindak." "Tunggu," kata Shen Tutianyin dengan tenang, "apa yang ingin kau katakan?" Xia Feng berkata, "Bukankah Rolls-Royce Phantom di tempat parkir itu milikmu?" Shen Tutianyin mengangguk sedikit. Xia Feng berkata, "Tadi, saat aku melewati tempat parkir, aku melihat seorang wanita mendekati mobilmu. Dia membawa pistol dan bom. Dia mungkin sudah memasang bomnya. Soal masalah ini, kau bisa urus sendiri." Shen Tutianyin menatap Xia Feng. "Siapa kamu?" Xia Feng berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah selesai. Kau akan baik-baik saja." Setelah jeda, ia menambahkan, "Juga, kelola bawahanmu dengan baik. Tidak semua orang ingin mengenalmu, dan mereka seharusnya memiliki sopan santun dasar." Setelah mengatakan itu, Xia Feng berbalik dan pergi. Shen Tutianyin sedikit tertegun. Tatapannya tak lepas dari punggung Xia Feng, namun tatapannya sedikit berbeda dari sebelumnya. "Nona, apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang pengawal. Senyum dingin tersungging di bibir Shen Tutianyin. Mereka benar-benar tak bisa menahan amarah lagi dan siap beraksi. "Ayo kita pergi dan lihat." "Ya." Seorang pengawal mengikuti dan berjalan menuju tempat parkir di luar gerbang bengkel. Tempat parkir itu tampak sangat sepi sekarang setelah petugas kebersihannya pergi. Pengawal Shen Tutianyin berjalan lurus menuju Rolls-Royce Phantom. Ia tidak bergerak terlalu cepat, dan ekspresinya tegang. Siapapun yang bisa bersama Shen Tutianyin pasti setia, tetapi kali ini ia menghadapi bahan peledak kendali jarak jauh yang bisa meledakannya kapan saja. Bahkan seorang pengawal profesional pun tak kuasa menahan rasa gugup dan takut. Bahkan saat pengawal itu berjalan menuju tempat parkir, Xia Feng sudah melihat Rolls-Royce Phantom dengan jelas. Jarak dan bodi mobil bukanlah masalah baginya. Meskipun ia tidak melihat wanita itu, ia melihat apa yang wanita itu pasangkan pada sasis mobil. "Jangan ke sana." Xia Feng memperingatkan dengan keras, "Bomnya ada tepat di bawah mobil. Kau akan terbunuh." Pengawal itu berhenti dan melirik Xia Feng. Ia juga melirik Shen Tutianyin, yang baru saja meninggalkan bengkel. Ia tampak sedang meminta instruksi dari Shen Tutianyin. Tetapi Shen Tutianyin hanya berdiri di sana tanpa ekspresi.
Pengawal itu hanya melihat sekilas dan terus berjalan menuju Rolls-Royce Phantom. Sekalipun Shen Tutianyin tidak memberikan instruksi apapun, itu tetaplah sebuah instruksi. Belum lagi ada bahan peledak di depannya. Sekalipun ada gunung berapi yang meletus di depannya, ia akan melompat turun. Xia Feng bertanya, apakah kamu masih pergi ke sana meskipun kamu tahu ada bom? Kali ini pengawalnya bahkan tidak menoleh. Ning Yuanshan melangkah ke sisi Xia Feng dan bertanya dengan gugup. Xiao Feng, ada apa? Bahan peledak apa? Di mana bomnya? Xia Feng berkata, benar-benar ada bahan peledak di sana, di bawah Rolls-Royce. Bagaimana ini mungkin? Ning Yuanshan tidak percaya. Qi Jingqiu berkata, Xia Feng, apa kau bercanda? Di dunia ini, siapa yang begitu pengecut sampai-sampai berani menanam bahan peledak di mobil Nona Shentu di siang bolong? Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Xia Feng meliriknya dan berkata, jika kau pikir aku melebih-lebihkan, pergilah ganti pengawal itu, periksa mobilnya, atau bahkan bongkar bomnya. Aku. Qi Jingqiu ingin pergi, tetapi kemudian berubah pikiran, aku tidak akan pergi. Xia Feng memelototinya. Lalu apa yang kau lakukan di sini dan merengek? Qi Jingqiu sama sekali tidak terlihat marah. Ia berbisik, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Bukankah kau hanya ingin mengenal Shen Tutianyin? Aku bertekad untuk menyabotase dirimu. Xia Feng tidak lagi tertarik berbicara dengannya dan mengalihkan pandangannya ke tempat parkir. Tas itu telah berjalan ke sisi Rolls-Royce Phantom, dan dia berbaring dengan hati-hati. Jantung Xia Feng hampir copot karena gugup. Ia melirik Shen Tutianyin dari sudut matanya. Masih belum ada tanda-tanda gugup di wajahnya. Ia tampak sangat tenang. Seolah-olah orang yang menyelamatkannya dari bahaya bukanlah manusia, melainkan robot penjinak bom. Dia masih sangat muda, tapi hatinya begitu kuat. Bukankah ini aneh? Lagi pula, apakah dia masih punya perasaan? Pikir Xia Feng dalam hati. Pada saat ini, pengawal itu melepaskan bahan peledak yang menempel di sasis Rolls-Royce Phantom, lalu memegangnya dengan kedua tangan dan berjalan hati-hati ke tempat terbuka. Pada saat itu, jika wanita yang memasang bahan peledak itu menekan nomor telepon seluler yang tertera pada bahan peledak itu, dia akan hancur berkeping-keping. Benarkah ada bom? Qi Jingqiu terkejut. Ia tidak berada dalam jangkauan ledakan, tetapi ia segera mundur cukup jauh. Ning Yuanshan sangat ketakutan hingga tak bisa berkata-kata. Ia orang yang sangat pemalu, jadi ia mundur ke balik pilar dengan panik. Ketiga pengawal di sekitar Shen Tutianyin berdiri di depan Shen Tutianyin, membentuk dinding manusia. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Xia Feng dan Shen Tutianyin. Shen Tutianyin menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Apa kau tidak takut? Xia Feng berpikir dalam hati. Kamu punya kekayaan miliaran dolar dan kamu tidak takut, jadi kenapa aku harus takut? Sambil memikirkan hal ini, ia berkata, kurasa kamu harus lebih memperhatikan pengawalmu. Apa kamu akan membiarkannya memegang bahan peledak seperti ini? Shen Tutianyin berkata dengan tenang, apakah menurutmu seseorang yang ingin membunuhku akan membunuh salah satu pengawalku dalam situasi seperti ini? Xia Feng tertegun sejenak. Sasaran wanita itu adalah Shen Tutianyin, dan sekarang setelah Shen Tutianyin menemukan bahan peledak yang ditanamnya, rencananya telah gagal. Jika dia meledakkan bahan peledak dan membunuh salah satu pengawal Shen Tutianyin, maka upaya pembunuhan ini tidak hanya akan gagal melukai Shen Tutianyin, tetapi malah akan menguntungkannya. Xia Feng tak kuasa menahan senyum masam saat tiba-tiba menyadari ketenangan Shen Tutianyin. Ia mengkhawatirkan Shen Tu dan pengawalnya, tetapi mereka sudah mengetahui rencana si pembunuh dan yakin dengan rencana mereka. Dengan kecerdasan dan kendali seperti itu, mengapa ia perlu mengkhawatirkan mereka? Di tempat parkir, pengawal itu akhirnya meletakkan bahan peledak itu di tanah. Shen Tutianyin melambaikan tangannya dengan lembut, dan pengawal itu segera meninggalkan tempat parkir. Shen Tutianyin menatap Xia Feng. Seperti apa rupa wanita itu? Seorang wanita yang sangat muda. Xia Feng menjelaskan secara singkat penampilan, tinggi badan, dan karakteristik lainnya dari wanita tersebut. Terima kasih. Shen Tutianyin menatap Xia Feng. Siapa namamu? Aku akan meminta seseorang membayarmu. Xia Feng hendak menyebutkan namanya, tetapi setelah mendengar kata-kata terakhir Shen Tutianyin, ia tiba-tiba merasa terhina. Ia mencibir, baiklah, kalau kau benar-benar ingin memberiku uang, sumbangkan saja 1 juta ke panti jompo. Shen Tutianyin berkata dengan tenang, Anda akan menerima tanda terima donasi. Xia Feng tertegun. Ia baru saja mengatakannya dengan santai, tetapi ia tidak menyangka Shen Tutianyin akan menjawabnya seperti itu. Ia menatap Shen Tutianyin, tetapi Shen Tutianyin tidak lagi menatapnya. Xia Feng tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Ning Yuanshan akhirnya mengatasi rasa takutnya dan datang ke sisi Xia Feng. Tuan Feng, benar-benar ada bom. Bagaimana Anda melihatnya? Xia Feng berkata, itu hanya kebetulan. Semuanya baik-baik saja sekarang. Paman Ning, aku pergi dulu. Hubungi polisi dan biarkan mereka yang mengurusnya.
Ning Yuanshan akhirnya sadar dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Xia Feng berjalan menuju gerbang tanpa menoleh ke belakang. Setelah ia menelepon polisi, mereka akan datang dan menangani masalah ini. Ia sudah memberitahu Shen Tutianyin tentang kemunculan wanita itu, dan polisi akan menangani tindak lanjutnya. Tidak ada gunanya ia tinggal. Namun, ia tidak tahu bahwa saat ia pergi, tatapan Shen Tutianyin masih tertuju pada punggungnya. Ketika Xia Feng keluar, ia menerima pesan teks dari Qi Jingqiu, jangan lupakan kesepakatan kita. Aku akan membawakanmu pesanan besar dalam seminggu. Ketika Xia Feng melihat pesan teks ini, reaksi pertamanya agak jijik. Ia teringat sarkasme Qi Jingqiu tadi, dan ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, ia menjawab singkat oke. Bisnis ya bisnis. Qi Jingqiu bisa mendatangkan pesanan besar dan klien besar yang mungkin tak akan ia dapatkan, yang merupakan dorongan besar bagi karirnya. Mengapa menolak mereka hanya karena sedikit ketidaksukaan? Itu bukan langkah bijak. Amerika Serikat dan Tiongkok memang pernah berperang, tetapi bukankah mereka masih mitra dagang terbesar Tiongkok? Tidak ada taksi di pinggiran industri berat Dongfang. Jadi Xia Feng berjalan menyusuri jalan raya khusus menuju pelabuhan. 10 menit kemudian, ia tidak melihat taksi, melainkan antrean panjang mobil polisi. Beberapa mobil polisi di depan melaju kencang dengan lampu menyala, tetapi mobil terakhir berhenti mendadak di samping Xia Feng. Xia Feng melihat Jiang Rui di kursi pengemudi dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Kepala Jiang? Apakah Anda mengajak tim bermain tuan tanah?" Dasar bodoh. Jiang Rui keluar dari mobil dan meninju wajah Xia Feng. Ia berkata dengan marah, "Tidak bisakah kau lebih spesifik? Aku bahkan tidak berani menyebutkan pesan teks itu. Kalau bosku tahu, aku pasti akan dimarahi. Kau juga tidak boleh menyebutkannya." Xia Feng mengangkat bahu. "Jangan khawatir, aku tidak akan membahas pesan teks itu." Jiang Rui kali ini merasa lebih rileks, dengan senyum di wajahnya. "Jadi, kau melihat orang yang menanam bahan peledak itu?" Xia Feng berkata, "Aku melihatnya. Kalau begitu, jelaskan padaku seperti apa rupa wanita itu, agar aku bisa memamerkannya di depan bosku." Jiang Rui tampak sangat bersemangat. Xia Feng berkata, "Aku sudah memberitahu Shen Tutianyin. Atasan dan rekan kerjamu mungkin sedang berbicara dengannya sekarang. Kalau kau tidak pergi ke sana, kau mungkin akan mendapat ceramah, apalagi pertunjukan." "Ah, kamu jahat banget. Aku pergi dulu." Jiang Rui masuk ke mobil dengan cemas, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Xia Feng memperhatikan Jiang Rui pergi sebelum berkata, "Akulah orang pertama yang memberitahumu. Kau tidak menganggapnya serius dan kau menyalahkanku. Kau pantas mendapatkannya." Saat mereka hampir sampai di pelabuhan, Xia Feng akhirnya naik taksi. Sesampainya di pusat kota, ia pergi ke Ban Industri dan Komersial Tiongkok untuk mencairkan 2 cek. Ia menyetorkan 1 juta yuan yang dibayarkan oleh Dongfang Heavy Industry ke rekeningnya, menyisakan 50.000 yuan dalam bentuk tunai. Ia telah menghasilkan uang di Dongfang Heavy Industry, dan ia tidak akan melupakan Emma Xiaoan dan Yao Xiaohong, yang tetap tinggal untuk bekerja di studio. Saat keluar dari ban, Xia Feng menerima telepon dari Ning Yuanshan. "Xiao Feng." Ning Yuanshan mengganti panggilannya menjadi Xia Feng di telepon. Terdengar sangat ramah. "Awalnya aku ingin mengobrol baik-baik denganmu, tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Maafkan aku." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Paman Ning, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu merasa kasihan." Ning Yuanshan berkata, "Bagaimana mungkin? Kamu sudah sangat membantuku. Tapi aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih." Xia Feng mengganti topik. "Ngomong-ngomong, Paman Ning, bagaimana Anda menangani insiden bahan peledak itu?" Ning Yuanshan berkata bom itu asli. Dan itu adalah bahan peledak militer yang kuat. Saya merasa takut ketika memikirkannya. Polisi memeriksa rekaman CCTV kami, tetapi mereka tidak dapat menemukan wanita itu. Seorang direktur bernama Jiang menawarkan diri untuk menangani kasus ini. Pada akhirnya, atasannya tidak setuju. Tidak ada yang menyebutku, kan? Xia Feng tahu bahwa Ning Yuanshan sedang berbicara tentang Jiang Rui, dan dia tidak terkejut dengan hasil ini. "Nona Shentu sudah memberitahu kami sebelumnya untuk tidak menyinggungmu. Tapi saya pikir ini hal yang baik, kalau tidak, ini akan merepotkanmu," kata Ning Yuanshan. Xia Feng berpikir dalam hati, jadi Shen Tutianyin yang menyapa. Dia tidak ingin merepotkanku, kan? Ia tiba-tiba tersenyum lagi memikirkan hal ini. "Aku terlalu memikirkannya. Untuk apa seseorang dengan status seperti dia peduli padaku?" Suara Ning Yuanshan terdengar lagi dari telepon. "Ngomong-ngomong, Xiao Feng, ayo kita makan malam bersama malam ini. Aku akan merayakan keberhasilanmu." Xia Feng buru-buru berkata, "Tidak perlu repot, Paman Ning. Sungguh tidak perlu. Omong kosong apa itu? Aku tidak peduli, kau harus datang." Ning Yuanshan berkata dengan nada mendominasi, "Aku akan menelepon Ning Jing juga. Aku akan menghubungi pihak hotel dan mengirimkan alamat serta waktunya." "Setuju.
Terlepas dari apakah Xia Feng setuju atau tidak, Ning Yuanshan menutup telepon setelah dia selesai berbicara, dan Xia Feng tidak punya kesempatan untuk menolak. Xia Feng tidak terlalu memikirkannya dan memanggil taksi kembali ke studio Feng Ma. Begitu Xia Feng tiba di studio Feng Ma, ia menerima pesan teks dari Ning Yuanshan. Lokasinya di Hotel Baolaideng dan waktu menunjukkan pukul 19. Paman Ning benar-benar hebat. Dia bahkan tidak meminta pendapatku. Lupakan saja, ayo pergi. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Lebih baik jangan menyinggung orang seperti dia. Aku akan membawa Xiao An dan Xiao Hong bersamaku dan membiarkan mereka melihat dunia, pikir Xia Feng dalam hati. Ma Xiao An sedang mengelas, dan You Xiao Hong membantunya. Ma Xiao An berkeringat deras, begitu pula You Xiao Hong. Keringat membasahi overalnya, dan kainnya menempel erat di bokongnya, membuatnya tampak semakin montok dan berisi, membuat orang-orang penuh fantasi. Istirahatlah. Xia Feng bertepuk tangan. Ma Xiao An dan You Xiao Hong kemudian menyadari bahwa Xia Feng telah kembali. Ma Xiao An meletakkan penjepit las di tangannya, dan You Xiao Hong berdiri dan berjalan menuju dispenser air. Tidak perlu menuangkan air. Xia Feng menghentikannya. Kamu sudah berkeringat, kenapa kamu menuangkan air untukku? Istirahat saja. Kak Feng Zi, aku tidak lelah. Biar kutuang segelas air untukmu. You Xiao Hong menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, dan noda tiba-tiba muncul di dahinya yang putih. Xia Feng tidak haus pada awalnya, tetapi ketika You Xiao Hong memberinya segelas air, dia meminumnya dalam sekali teguk. Ma Xiao An juga mencuci tangannya dan menghampiri. Feng Zi, apakah pekerjaan di industri berat Dongfang sudah selesai? Sudah selesai, kata Xia Feng. Ketua industri berat Dongfang, Ning Yuanshan, mengundang saya makan malam untuk merayakan kesuksesan saya. Akan membosankan kalau saya pergi sendiri, jadi saya ingin mengajak kalian berdua. Ma Xiao An lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Zi, sebaiknya aku tidak pergi ke acara sepenting ini. Bawa saja Xiao Hong bersamamu dan katakan padanya bahwa dia sekretarismu. Xia Feng berkata, biasanya kamu cukup berani. Jadi kenapa kamu begitu malu hari ini? Ini cuma Ning Yuanshan, kan? Apa dia benar-benar bisa melahapmu? Ma Xiao An berkata Ning Yuanshan orang penting, dan aku orang kecil. Aku merasa tidak nyaman makan sebangku dengannya, jadi aku memutuskan untuk tidak pergi. Saudara Feng Zi, aku juga tidak akan pergi. You Xiao Hong tampak semakin gugup dan malu. Ia tergagap, aku seorang wanita dari pegunungan. Aku belum pernah melihat dunia. Jika kau membawaku, saudara Feng Zi, aku akan mempermalukanmu. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, kalian berdua benar-benar bodoh. Ini hanya makan, kan? Apa kalian begitu takut? Ma Xiao An berkata, bukannya aku takut, aku hanya tidak ingin pergi. Xiao Hong, kamu bisa menjadi sekretaris untuk sementara waktu agar semuanya lebih rapi. Kamu bisa pergi dengan Feng Zi. You Xiao Hong menggelengkan kepalanya yang cantik seperti mainan kerincing. Aku tidak mau pergi. Aku bukan sekretaris. Merasa bujukan itu sia-sia, Xia Feng meletakkan 5 bundel uang tunai di atas meja. Kalau kamu tidak mau pergi, lupakan saja. Ini 50.000 yuan. Aku akan memberikannya sebagai bonus. Kamu bisa menggunakannya untuk membeli sesuatu. Feng Zi, apa yang kamu lakukan? Ma Xiao An menatap Xia Feng dengan heran, tanpa mengulurkan tangan untuk mengambil uang itu. You Xiao Hong juga berkata dengan gugup, saudara Feng Zi, saya sudah sangat senang Anda menerima saya. Saya baru di sini kurang dari sebulan. Mengapa Anda tiba-tiba memberi saya bonus sebesar itu? Saya tidak bisa menerimanya. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku menghasilkan 1 juta kali ini di Dongfang Heavy Industry. Aku ingin memberimu bonus yang lebih besar, tapi aku ingat renovasi studio kita membutuhkan uang. Jadi aku hanya memberimu 50.000. Jangan anggap terlalu sedikit, ambil saja. Apa-apaan ini? Lupakan saja, berhenti bicara. Aku tidak suka. Aku punya uang, apa itu tidak cukup? Ma Xiao An mengambil 2 bundel uang dan berkata, Xiao Sui akan berangkat ke Kyoto untuk belajar. Aku akan pergi ke rumahmu untuk makan malam dan melihat apakah dia butuh sesuatu. Aku akan membelikannya. Xia Feng mengerutkan kening, kau menghabiskan uang untuknya lagi. Kau akan memanjakannya. Ini tidak seserius yang kau katakan. Kau kan kakaknya, dan aku juga kakaknya. Apa salahnya aku membelikannya hadiah? Ma Xiao An punya alasannya. Xia Feng berkata, terserah kamu saja. Berhati-hatilah dan jangan biarkan dia mengembangkan kebiasaan boros. Itu tidak baik. Ma Xiao An tersenyum dan berkata, oke, kamu lebih cerewet daripada ibuku. Saat itu, You Xiao Hong berkata, kakak Ma, tolong ajak aku. Aku juga ingin makan malam di rumah kakak Lei. Aku juga ingin membeli hadiah untuk Xiao Sui. Baiklah, tapi kamu harus mengelap mejanya dulu, kata Ma Xiao An dengan senyum nakal di wajahnya.
Ya. Yao Xiaohong memeras kain lap dan pergi mengelap meja. Ambil uangnya dan simpan. Jangan sampai jatuh. Xia Feng menjejalkan uang itu ke tangan Yao Xiaohong dan mengingatkannya. Mata Yao Xiaohong memerah, dan ia begitu terharu hingga tak bisa berkata-kata. Ia datang dari kampung halamannya untuk bekerja, dan impian terbesarnya adalah menabung 10.000 yuan untuk dikirim pulang. Ia memperkirakan butuh waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan ini. Tetapi kini, kurang dari sebulan setelah tiba di studio Feng Ma, Xia Feng telah memberinya bonus 20.000 yuan. 20.000 yuan ini sangat berarti baginya. Bagaimana mungkin ia tidak terharu? Teruslah, lakukan yang terbaik. Xia Feng tidak ingin melihatnya menangis. Ya. Yao Xiaohong memasukkan 2 bungkusan uang itu ke dalam saku celananya dan dengan tekun mulai mengelap meja. Tangannya bergerak maju mundur, dan area dadanya yang montok bergetar tanpa henti, hampir menghantam meja. Mata Ma Xiaoan tertuju pada dada Yao Xiaohong, tanpa berkedip. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia berjalan mendekati Ma Xiaoan dan berkata dengan suara rendah, "Sudah kubilang, gadis ini jujur. Jangan sakiti dia." Ma Xiaoan juga merendahkan suaranya. "Kak, apa pendapatmu tentangku? Karakterku tidak cocok untuknya. Aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin melihatnya. Itu tidak ilegal, dan aku tidak akan hamil, kan?" Xia Feng menampar bagian belakang kepala Ma Xiaoan. "Bajingan." Ma Xiaoan tidak marah setelah dipukul. Ia hanya menatap Yao Xiaohong yang sedang mengelap meja dan tertawa. Malam harinya, Xia Feng memanggil mobil dan langsung pergi ke Hotel Bao Laideng. "Sebelum saya tiba di Hotel Bao Laideng, Ning Jing menelepon saya. 'Saudari Ning, apa kabar?' Xia Feng menyapanya dengan hangat. "Oh, ada sesuatu yang buruk terjadi." Suara Ning Jing terdengar sedikit cemas di telepon. "Apa yang terjadi? Jangan cemas, ceritakan perlahan. Paman keduaku memberitahu ayahku tentangmu, dan ayahku akan datang ke perjamuan malam ini." "Hah?" Xia Feng juga terkejut. Ning Jing berkata, "Paman keduaku sangat memujimu, dia hampir bilang kau menantu yang sempurna." Ketika ayahku mendengar itu, dia tertawa dan memarahiku, mengatakan bahwa aku telah menyembunyikan hal sebesar itu darinya. "Menurutmu, apa yang harus kulakukan?" Xia Feng terharu mendengarnya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Aku sama sekali tidak punya pengalaman. Ini semua salahku. Aku bilang ke paman keduaku kalau kau pacarku tanpa konsultasi dulu." Ning Jing sangat kesal. Xia Feng menghiburnya, "Jangan khawatir. Kamu hanya ingin pamanmu menemuiku dan membantuku mendapatkan pesanan itu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Lupakan saja. Semua sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Ayahku sakit jantung, dia tidak bisa marah. Ayo kita bekerja sama dan bohongi dia sekali lagi." Xia Feng berkata dengan keras kepala, "Baiklah, ayo kita berakting lagi. Tapi aku tidak pandai berakting, jadi kalau aku melakukan kesalahan, jangan salahkan aku." "Tidak, tidak, improvisasi saja." "Baiklah, sudah. Aku akan menunggumu di hotel." Ning Jing menutup telepon. Di sisi lain, Xia Feng masih menggenggam ponselnya erat-erat, tampak linglung. Ia pikir ini hanya perayaan, tetapi ternyata ini adalah makan malam keluarga untuk kencan buta. Ia bukan pacar Ning Jing, tetapi ia harus bertemu ayah Ning Jing sebagai pacarnya. Memikirkan hal ini membuatnya pusing. "Kakak, apakah kamu bertemu orang tua gadis itu?" Sopir taksi itu menoleh ke arah Xia Feng dan berkata sambil tersenyum. Xia Feng akhirnya sadar dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Aku dengar," kata sopir itu, "kamu gak bisa pergi kayak gini terus. Kamu harus beli hadiah yang bagus." Kepala Xia Feng sudah cukup sakit, dan setelah mendengar apa yang dikatakan sopir taksi, ia merasa semakin bingung. Tidak serumit itu. Sebenarnya, lupakan saja, ayo kita mampir ke supermarket dulu dan beli beberapa oleh-oleh. Sopir taksi itu tersenyum dan berkata, "Benar." Taksi berhenti di depan Walmart, dan Xia Feng melangkah menuju toko. Ia masuk dengan tangan kosong dan keluar dengan tas besar di tangan kirinya dan satu lagi di tangan kanannya. Ning Jing belum mengatakan apakah ibunya akan datang, tetapi ia merasa masuk akal jika ibunya tidak datang menemui calon menantunya, jadi ia menyiapkan 2 hadiah, satu untuk ayah Ning Jing dan satu untuk ibunya. "Bung, keren banget. Kamu sopan banget pergi kayak gini. Kamu pasti bakal bikin calon ayah mertua dan ibu mertuamu senang," kata sopir taksi itu bercanda. Xia Feng sedang tidak ingin bercanda, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendesak pengemudi untuk mengemudi. Sesampainya di Hotel Bao Laideng, Xia Feng membayar taksi dan memasuki lobi. Ia langsung melihat Ning Jing menunggu di lobi. Ning Jing jelas berdandan rapi untuk hari itu, mengenakan gaun porselen biru dan putih tradisional, jaket biru tua yang manis, dan sepasang sepatu kulit setengah hak yang elegan dan sederhana. Kombinasi ini memberinya kesan terpelajar. Ada banyak wanita berbusana indah di aula, tetapi dialah yang paling istimewa, paling mencolok.
Saat pertama kali melihatnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Cantik!" Xia Feng berjalan sambil membawa 2 tas besar berisi hadiah dan menyapa mereka sambil tersenyum. "Kak Ning, maaf saya agak terlambat. Semoga saya tidak membuat Kak Ning menunggu terlalu lama." Ning Jing menghampirinya dengan ekspresi gugup. "Jangan panggil aku Suster Ning. Paman keduaku memberitahu orang tuaku bahwa kau berusia 25 tahun. Malam ini kau boleh memanggilku dengan nama panggilanku, Jingzi." Xia Feng mengangguk. "Baiklah, aku akan mengingatnya." Kau mencoba berteriak," kata Ning Jing dengan sedikit malu. Xia Feng membuka mulutnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memanggil, Jingzi." "Tidak apa-apa. Lain kali panggil aku dengan lebih alami. Jangan terlalu kaku." Ning Jing seperti penasihat militer di medan perang. "Lain kali, nama ayahku Ning Yuanhai dan nama ibuku Zhang Huilan. Ayahku mudah diajak bicara. Beri dia beberapa gelas anggur lagi. Dia akan senang dan mudah diajak bicara. Ibuku lebih sulit diajak bicara. Dia akan banyak bertanya, dan kau harus pintar, kalau tidak, dia akan tahu maksudmu." Xia Feng berkata dengan pusing, "Pertanyaan apa yang akan ditanyakan ibumu kepadaku?" Ning Jing langsung berkata, "Rumah, mobil, pekerjaan dan penghasilan, anggota keluarga, dan sebagainya. Sebaiknya kamu pikirkan jawabannya sekarang, jangan sampai salah menjawab." Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu mengalami hal seperti ini, kan?" Ning Jing tampak tak berdaya. "Ibuku memaksaku berciuman lebih dari selusin kali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu pertanyaan apa yang diajukan?" Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa Ning Jing sebenarnya cukup menyedihkan. "Ayo pergi, aku akan memegang lenganmu." Ning Jing mengambil tas hadiah dan kemudian memegang lengan Xia Feng. Saat mereka berpegangan tangan, keduanya entah kenapa merasa gugup dan tampak malu. Tetapi mereka berdua berpura-pura bersikap alami dan kemudian berjalan menuju restoran bersama. Meski mereka pasangan palsu, saat mereka berpegangan tangan, semua orang yang melihat mereka diam-diam memuji mereka. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Itu memang makan malam keluarga untuk kencan buta. Meskipun beberapa eksekutif senior dan insinyur dari Dongfang Heavy Industry hadir, mereka semua duduk berjauhan oleh Ning Yuanshan. Ia menyiapkan ruang pribadi untuk mereka, dan hanya ada dirinya, Ning Yuanhai, Ibu Ning Jing, Zhang Huilan, Xia Feng, dan Ning Jing. Hanya ada 5 orang di meja bundar besar itu, dan rasanya tidak sia-sia. Xia Feng bertemu Ning Yuanhai dan Zhang Huilan untuk pertama kalinya. Ning Yuanhai dan Ning Yuanshan tampak sangat mirip, keduanya berusia 50-an. Zhang Huilan tampak relatif muda, paling-paling tampak berusia awal 40-an, sama sekali tidak tua. Ia sangat mirip dengan Ning Jing, dan meskipun sedikit lebih tua, ia jelas merupakan wanita cantik yang lebih tua, tipe wanita dengan wajah cantik, tubuh yang indah, dan sikap yang menawan. "Aku tidak menyangka Ibu Suster Ning masih semuda ini. Suster Ning mungkin akan terlihat seperti ini saat ia mencapai usia ibunya, kan?" Sebuah pikiran aneh muncul di benak Xia Feng. "Ibu, ayah, paman, Xia Feng ada di sini," kata Ning Jing. Sebenarnya, Ning Jing tidak perlu memperkenalkannya. Sejak Xia Feng memasuki ruang pribadi, mata Ning Yuanhai dan Zhang Huilan tertuju padanya, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Hanya dari detail kecil Ning Jing yang menggenggam tangan Xia Feng, mereka sudah bisa menebak identitas Xia Feng. Ditatap oleh orang tua Ning Jing seolah-olah mereka sedang menginterogasi seorang penjahat, Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup dan berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ning Jing menyikut pinggang Xia Feng dan mendesaknya pelan, "Kenapa kau masih berdiri di sana? Ayo." Xia Feng akhirnya tersadar dan segera berjalan mendekat. "Halo, Paman dan Bibi. Halo, Paman Liu. Maaf, saya agak terlambat dan membuat kalian menunggu." Ning Yuanhai berkata anak muda, kepekaan terhadap waktu sangatlah penting. Zhang Huilan juga berkata ya, Anda terlambat untuk pertemuan pertama. Xia Feng ingin menjelaskan, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata, merasa sangat malu. Ia mengira ini akan sulit, tidak mudah, tetapi ia tidak menyangka akan sesulit ini. Orang tua Ning Jing sudah membuatnya sulit sejak awal. Ning Jing menimpali, "Alei terlambat karena sibuk membeli hadiah untuk kalian, jadi jangan bahas itu lagi." Xia Feng lalu menyerahkan hadiah itu. "Paman, Bibi, ini hanya tanda terima kasih kecilku." "Terimalah." Ning Yuanhai mengambil hadiah itu dan meliriknya, tetapi Zhang Huilan bahkan tidak meliriknya dan langsung meletakkannya di bawah meja. Sepertinya pasangan itu telah sepakat untuk memperlakukan Xia Feng dengan buruk, berharap untuk menguji kesabarannya dengan cara ini. Xia Feng mendesah dalam hati, "Ayo cepat makan, lalu pergi dari sini. Mulai sekarang, bahkan jika Suster Ning menodongkan pisau ke leherku, aku tidak akan bermain-main seperti ini dengannya lagi." Saat itu, Ning Yuanshan berjalan menuju pintu ruang pribadi dan berkata sambil berjalan, "Kalian ngobrol dulu, aku akan ke dapur untuk meminta mereka menyiapkan makanan."
Sungguh, terlalu lambat mereka belum menyajikan makanan saat ini. Xia Feng melirik pintu masuk ruang pribadi dan berpikir, mungkinkah Hotel Bintang 5 punya masalah seperti ini? Jangan bohong, kalian sudah bilang ke dapur untuk menunda penyajian makanan pagi ini, kan? Ning Yuanhai menatap Xia Feng dengan tatapan ramah. Tak sulit untuk melihat bahwa ia cukup puas dengan penampilan Xia Feng yang cerah dan tampan. Batuk. Zhang Huilan terbatuk-batuk tak jelas, lalu berkata, Xia Feng, kapan kau dan Jingziku bertemu? Ning Jing berkata kami bertemu di toko buku setengah tahun yang lalu. Aku suka membaca, dan dia juga suka membaca. Diam, aku tidak bertanya padamu. Zhang Huilan memelototi Ning Jing. Ning Jing pun menutup mulutnya. Ia tampak sangat takut pada Zhang Huilan, yang tampaknya menjadi pemimpin keluarga mereka. Xia Feng berkata dengan keras kepala, ya, kami bertemu setengah tahun yang lalu di toko buku. Toko buku yang mana? Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, Xinhua, toko buku Xinhua. Sudah setengah tahun. Kalian sudah bersama selama setengah tahun dan kalian merahasiakannya dari kami. Zhang Huilan tampak sedikit marah. Xia Feng, apa kau berpura-pura kami tidak ada? Atau kau hanya ingin main-main dengan Jingzi kami? Kau tidak bersikap seperti pria yang bertanggung jawab dengan melakukan ini. Kulit kepala Xia Feng sudah mati rasa. Ia menggertakkan gigi dan berkata, maaf, Bibi, aku sama sekali tidak punya ide itu. Aku. Zhang Huilan menyela Xia Feng dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? 25. Di mana orang tuamu? Ibu saya meninggal muda, dan ayah saya juga sudah tiada. Hanya saya dan adik perempuan saya yang tersisa di rumah. Adik perempuan saya diterima di Universitas Kyoto dan akan kuliah dalam beberapa hari. Xia Feng langsung menceritakan semua informasi itu agar Zhang Huilan tidak bertanya lebih lanjut. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Zhang Huilan. Ia dan Ning Yuanhai saling berpandangan. Jelas terlihat bahwa ia cukup puas dengan usia, penampilan, temperamen, dan latar belakang keluarga Xia Feng. Di mana paman kedua? Kenapa dia belum kembali? Kenapa makan malam belum disajikan? Desak Ning Jing, aku lapar sekali. Tidak ada aturan. Zhang Huilan menatap Ning Jing lagi. Ning Jing lalu menutup mulutnya lagi. Tatapan Zhang Huilan kembali tertuju pada Xia Feng, seolah ingin melihat isi hatinya. Xia Feng, apakah kamu punya kamar? Xia Feng berkata dengan agak canggung. Ya, itu peninggalan orang tuaku, tapi sangat kecil, hanya 75 meter persegi. Zhang Huilan berkata, rumah ini terlalu kecil. Kalau Jingzi kita menikah di sana, bagaimana rumah sekecil itu bisa menampung kalian berdua dan adikmu? Dan nanti kalau sudah punya anak, rumah ini akan lebih ramai lagi. Kamu harus bekerja keras untuk mencari uang dan membeli rumah yang lebih besar, minimal 150 meter persegi. Xia Feng, bagaimana dengan mobilnya? Kamu sudah beli satu? Xia Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Itu tidak akan berhasil. Kamu harus membeli mobil seharga minimal 500.000 yuan. Lebih baik lagi SUV kota 7 penumpang, agar keluarga kita bisa duduk dimanapun kita pergi. Xia Feng, saya belum punya uang untuk membeli mobil. Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kata-katanya, Ning Jing diam-diam menginjak punggung kakinya. Xia Feng pun menutup mulutnya, merasa sangat malu. Zhang Huilan memperhatikan trik kecil mereka berdua, dan alisnya berkerut. Ngomong-ngomong, Xia Feng, apa latar belakang pendidikanmu? Tanpa berpikir panjang, Xia Feng menjawab dengan santai, SMA. SMA? Zhang Huilan mengerutkan kening lebih dalam. Kok kamu cuma anak SMA? Ning Yuanhai juga mengerutkan kening. Dia jelas tidak puas dengan kualifikasi akademik Xia Feng. Xia Feng merasa sedikit tidak nyaman dengan nada bicara Zhang Huilan dan tatapan Ning Yuanhai. Tetapi ketika ia mengira ia sedang berakting dengan Ning Jing, ia menahannya dan tetap menjaga rasa hormat yang selayaknya diberikan kepada seorang yang lebih tua. Bibi, aku juga ingin kuliah. Tapi kalau aku kuliah, tidak akan ada yang menjaga adikku. Tapi aku tidak menyesalinya. Zhang Huilan dan Ning Yuanhai bertukar pandang, tampak ragu-ragu. Pasangan tua itu cukup puas dengan kualitas Xia Feng yang lain, tetapi tidak dengan pendidikannya. Jingzi kita adalah seorang mahasiswa doktoral. Ada perbedaan budaya yang sangat besar antara kamu dan dia. Kalian mungkin bisa rukun sekarang, tetapi pernikahan dan hidup bersama adalah sesuatu yang akan berlangsung seumur hidup. Apakah kamu yakin bisa beradaptasi dengan perbedaan budaya ini? Zhang Huilan menatap Xia Feng tanpa keintiman yang baru saja dia rasakan. Xia Feng tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini karena dia tidak pernah berpikir untuk tinggal bersama Ning Jing sama sekali. Zhang Huilan melanjutkan, dan anak Anda, dari sudut pandang genetika, gen Jingzi kami adalah yang terbaik, dan gen Anda. Bu, apa yang ibu bicarakan? Ning Jing tersipu dan merasa tidak senang. Xia Feng datang untuk membantunya, tetapi ia tidak menyangka ibunya akan begitu sulit baginya. Tepat ketika suasana mulai canggung, Ning Yuanshan masuk. Ia terkekeh dan berkata, makanannya akan segera disajikan.
Ning Yuanhai berdiri dan menarik Ning Yuanshan ke sudut ruang pribadi untuk berbicara. Zhang Huilan juga berdiri dan berjalan mendekat untuk menarik Ning Jing ke sudut lain untuk berbicara. Keempat anggota keluarga Ning berbisik-bisik, jelas sedang membicarakan Xia Feng. Xia Feng duduk di sana, tanpa kesepian. Ia seperti kontestan di ajang pencarian bakat, menyelesaikan penampilannya dan menunggu juri menilai, maju, atau tereliminasi. Senyum masam tersungging di bibir Xia Feng. Dunia ini sungguh tidak realistis. Untungnya, aku tidak benar-benar berkencan dengan Ning Jing. Kalau aku menantu ibunya, cepat atau lambat aku pasti sudah gila. Keempat anggota keluarga Ning masih berbisik-bisik. Di sini, Ning Yuanhai berkata kepada Ning Yuanshan, Yuanshan, ini tidak akan berhasil. Xia Feng hanyalah seorang siswa SMA, jauh lebih rendah daripada Jingzi kita. Anak-anak kita di masa depan tidak akan memiliki gen AA, melainkan gen up. Ning Yuanshan berkata, kakak, apa kau sudah gila? Apa arti kualifikasi akademik? Aku punya banyak lulusan perguruan tinggi dan laboratorium penelitian di bawahku. Ada yang jadi penjaga gudang, ada yang jadi copywriter, dan mereka bahkan tak sebanding dengan Xia Feng. Tahukah kau bahwa dengan kemampuan Xia Feng, hanya sedikit orang di seluruh negeri ini yang bisa melakukannya? Bukankah itu hanya pengelasan dan pembubutan? Kau membuatnya terdengar begitu misterius. Ning Yuanhai jelas tidak setuju dengan sudut pandang Ning Yuanshan. Ning Yuanshan menghela napas, baiklah, terserah padamu. Jika Jingzi adalah anak kandungku, aku pasti akan mendukungnya dan Xia Feng untuk bersama. Saya tidak terlalu menentangnya, tapi Ibu Jingzi tidak setuju, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Ning Yuanhai. Di sana, Zhang Huilan berbisik di telinga Ning Jing. Putriku, sudah sejauh mana kemajuanmu? Wajah Ning Jing sedikit memerah. Bu, mengapa ibu menanyakan hal ini? Katakan saja saat aku bertanya. Zhang Huilan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu sudah berhubungan seks? Wajah Ning Jing semakin memerah. Kita belum sampai tahap itu. Kita cuma berpegangan tangan dan terkadang berciuman atau semacamnya. Kamu benar-benar tidak berhubungan seks? Benar-benar tidak. Baguslah. Ibu akan merasa lega kalau tidak ada yang salah. Zhang Huilan menghela napas lega. Ning Jing melirik Xia Feng diam-diam. Entah kenapa, ada sedikit rasa kehilangan di matanya saat ini. Zhang Huilan mencondongkan tubuh ke telinga Ning Jing dan berbisik, Nak, sejujurnya, ibu tidak keberatan dengan cinta bebasmu. Jika Xia Feng memang luar biasa, ayah dan ibu akan dengan senang hati menerimanya. Tapi dia hanya siswa SMA. Bagaimana mungkin seorang siswa SMA bisa bersama mahasiswa doktoral? Kalau nggak suka, ya sudahlah, kata Ning Jing. Lagi pula ini palsu. Jadi nggak apa-apa kalau diakhiri begini. Apakah kamu ingat anak laki-laki kecil yang kamu ajak bermain ketika kamu masih kecil? Siapa itu? Putra Bibi Hu, Ren Wenqiang, telah kembali dari Amerika Serikat, tempat ia meraih gelar doktor di bidang administrasi bisnis. Segera setelah kembali ke Tiongkok, ia dipekerjakan oleh Wanxiang Group sebagai manajer proyek untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin, dan ia akan menjadi penanggung jawab proyek ini di masa mendatang. Apa hubungannya ini denganku? Tentu saja ada hubungannya. Wen Qiang sudah menyukaimu sejak kecil. Bagaimana mungkin aku, sebagai seorang ibu, tidak menyadarinya? Aku bertemu dengannya hari ini. Ketika dia mendengar kau akan datang, dia bilang ingin bicara dengan pamanmu tentang proyek pembangkit listrik tenaga angin. Aku tahu dia sebenarnya ingin bertemu denganmu. Saat itu, Zhang Huilan melihat arlojinya. Seharusnya dia sudah di sini sekarang, kan? Bukankah ini buruk? Ning Jing tiba-tiba menyesal meminta bantuan Xia Feng. Dia merasa ini akan menyakiti Xia Feng. Zhang Huilan memelototi Ning Jing. Apa salahnya? Kamu dan Wen Qiang sudah berteman sejak kecil. Kalian bisa dibilang kekasih masa kecil. Kalau kalian berdua jadian, haha, kalian bakal jadi jodoh yang sempurna. Bersikap baiklah padanya nanti. Ingat itu? Ning Jing menggigit bibir bawahnya. Ia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Ia ingin pergi dari sini bersama Xia Feng. Saat itu, seorang pria muda berjas dan dasi muncul di pintu kamar pribadi. Pemuda berpakaian formal itu adalah Ren Wenqiang yang disebutkan Zhang Huilan. Dengan tinggi 1,8 meter, tubuh ramping, wajah tampan, dan tatapan mata dewasa yang tajam, ia memancarkan keanggunan seorang cendekiawan yang gemar membaca, sekaligus memiliki kebijaksanaan dan ketegasan seorang elit bisnis. Penampilannya langsung menarik perhatian. Temperamen seseorang dibentuk oleh lingkungannya. Temperamen Ren Wenqiang berkaitan dengan pengalaman studi di luar negeri, keluarganya, dan prestasinya yang mengesankan saat ini. Xia Feng tidak memiliki aura Ren Wenqiang yang langsung dikenali. Sebaliknya, ia memiliki sikap sederhana, ramah, dan rendah hati yang umum bagi kebanyakan orang. Meskipun ia merasa mudah didekati, ia sama sekali tidak menyendiri. Hei, Wenqiang, silakan duduk. Zhang Huilan menghampirinya. Halo, Bibi Lan,
Paman Shan, dan Paman Hai. Ren Wenqiang menyapa mereka dengan anggun, lalu menatap Ningjing dengan senyum cerah di wajahnya. Jingzi, lama tak bertemu. Halo. Kamu baik-baik saja. Entah kenapa, Ningjing tiba-tiba menjadi gugup. Ren Wenqiang menyapa semua anggota keluarga Ning kecuali Xia Feng. Ia melirik Xia Feng dengan tatapan dingin. Oh, sopan sekali. Silakan duduk. Ia menggenggam tangan Ren Wenqiang dengan penuh kasih sayang dan menuntunnya ke meja makan, lalu menarikkan kursi untuknya duduk. Kursi yang diatur Zhang Huilan untuk Ren Wenqiang sebenarnya tepat di sebelah kursi Ningjing. Xia Feng masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah pemuda ini juga dari keluarga Ning? Mengapa Ningjing tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa kerabat akan datang? Apa artinya dia tidak menyapa saya? Ningjing kembali ke tempat duduknya. Di sebelah kirinya adalah Xia Feng. Di sebelah kanannya adalah Ren Wenqiang. Kedua pria itu tampan, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Namun, hatinya bergejolak, dan ia tidak berani menatap Xia Feng maupun Ren Wenqiang. Ning Yuanshan dan Ning Yuanhai juga duduk. Zhang Huilan berjalan ke pintu ruang pribadi dan memanggil pelayan. Makanan sudah siap. Xia Feng tiba-tiba menyadari bahwa makanan belum disajikan karena mereka sedang menunggu pemuda yang baru saja tiba. Ia sepertinya telah menebak sesuatu dari reaksi Zhang Huilan. Ia tak bisa menahan diri untuk melirik Ningjing, tetapi Ningjing menundukkan kepalanya, tak berani menatapnya. Wenqiang. Ning Yuanshan memecah keheningan singkat. Ia tersenyum dan berkata, apakah pekerjaanmu di Wanxiang Group berjalan lancar? Ren Wenqiang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Nona Shentu memperlakukan saya dengan baik, dan saya telah beradaptasi dengan lingkungan kerja grup Wanxiang. Ning Yuanshan berkata, bagus. Saya tahu Anda yang bertanggung jawab atas proyek tenaga angin. Tolong sampaikan pesan yang baik untuk Nona Shentu. Jika kita bisa mendapatkan pesanan dari Vientani Group, misi perusahaan kita tahun ini akan selesai lebih cepat dari jadwal. Ren Wenqiang mempertahankan senyum lembut dan menawan di wajahnya. Jangan khawatir, Paman Shan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk memuji perusahaan Anda di depan Nona Shentu. Saya yakin Nona Shentu juga akan membuat pilihan yang tepat. Lagi pula, perusahaan Anda adalah perusahaan milik negara yang besar dengan reputasi dan kekuatan yang tak perlu diragukan lagi. Ning Yuanshan juga tersenyum. Terima kasih sebelumnya. Paman Shan, sama-sama. Ren Wenqiang tampak sangat sopan. Zhang Huilan tersenyum dan berkata, Kiao, Wenqiang masih sangat sopan. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Sejak kecil, aku tahu kamu akan sangat sukses di masa depan. Lihat, aku benar-benar tidak salah lihat. Ren Wenqiang tersenyum dan berkata, Bibilan, Anda terlalu sopan. Ning Yuanhai berkata Jingzi, kamu dan Wenqiang sudah beberapa tahun tidak bertemu. Ayo, tuangkan segelas anggur untuk Wenqiang dan minumlah bersamanya nanti. Ningjing ragu sejenak lalu mengangguk sedikit. Beberapa orang berbicara dengan penuh semangat, dan Xia Feng tiba-tiba menjadi sosok yang tidak penting, sekadar latar belakang. Pada titik ini, Xia Feng akhirnya mengerti. Ningjing awalnya ingin dia mempermainkan situasi untuk menenangkan orang tuanya. Namun, Ren Wenqiang tiba-tiba muncul, dan orang tua Ningjing jelas lebih menyukainya. Orang tua Ningjing punya tujuan yang jelas dalam mengundang Ren Wenqiang untuk membuat pacarnya saat ini merasa malu dan menyerah. Setelah memahami kebenaran masalah ini, Xia Feng merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia bukan pacar Ningjing yang sebenarnya, perilaku orang tua Ningjing sungguh menyakitkan. Xia Feng hendak pergi ketika Ren Wenqiang tiba-tiba menatapnya dan berkata sambil tersenyum, permisi, siapa pria ini? Mengapa Anda tidak memperkenalkan diri? Dia. Ningjing ragu untuk berbicara. Zhang Huilan bergegas berkata, kamu adalah teman Paman Shan. Ning Yuanshan berkata, ya, namanya Xia Feng, temanku, dan Jingzi juga mengenalnya. Ren Wenqiang berdiri dan mengulurkan tangan. Halo, Tuan Xia. Xia Feng juga berdiri dan berjabat tangan dengan Ren Wenqiang. Halo, Tuan Ren. Setelah berjabat tangan, Ren Ziqiang tersenyum dan berkata, tangan Tuan Xia benar-benar kuat, dan kapalannya sangat tebal. Awalnya berjalan baik, Ren Ziqiang tampak sangat ramah dan sopan. Tetapi keadaan segera berubah. Ia mengatakan tangan Xia Feng kuat dan kapalan, yang jelas merupakan ejekan. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa asing dan eksekutif perusahaan seperti dia bisa meremehkan pekerja biasa seperti Xia Feng? Bagaimana dia bisa ada di sini? Paman Shan? Tanya Ren Wenqiang sambil menatap Ning Yuanshan. Ning Yuanshan sudah mengembalikan bahasa Inggrisnya kepada guru. Ia menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa ia tidak mengerti. Namun, ia tahu bahwa Ren Wenqiang tidak ingin Xia Feng memahaminya. Ren Wenqiang menatap Ningjing dengan sangat lembut dan bertanya dalam bahasa Inggris, apakah dia pacarmu? Ningjing melirik Xia Feng dan berkata dalam bahasa Inggris, tidak, kami hanya teman baik. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia dan Xia Feng memang teman baik, bukan kekasih.
Ren Wenqiang tertawa dan melanjutkan dalam bahasa Inggris, jadi begitu. Kupikir dia pacarmu. Dia tidak cocok untukmu. Kamu sangat cantik. Hanya pria terbaik yang pantas untukmu. Maknanya juga sangat jelas Xia Feng tidak layak untuk Ningjing. Dan hanya pria yang sangat luar biasa yang layak untuknya. Meskipun dia tidak mengatakan pria seperti apa yang merupakan pria yang sangat luar biasa. Implikasinya jelas bahwa dia salah satu dari mereka. Ningjing melirik Xia Feng dengan tenang, matanya penuh rasa bersalah. Pamer bahasa Inggrisnya? Sedikit rasa jijik tersungging di bibir Xia Feng. Ia juga berkata dalam bahasa Inggris, dia fasih berbahasa Inggris. Ini mungkin yang disebutnya sebagai pria yang sangat baik. Mungkin maksudnya dia cocok untukmu dan kamu harus mempertimbangkannya dengan serius. Ren Wenqiang tercengang, wajahnya yang tampan merona merah. Ia terus memamerkan bahasa Inggrisnya, mengira seorang buruh seperti Xia Feng tidak akan mengerti. Ia tidak menyangka Xia Feng tidak hanya mengerti, tetapi juga fasih berbahasa Inggris, sungguh mengejeknya habis-habisan. Ningjing dengan malu-malu menghindari tatapan Xia Feng. Ia tahu Xia Feng sudah merasa sangat tidak nyaman, dan itu semua karena dirinya. Xia Feng menatap Ren Wenqiang dan melanjutkan dalam bahasa Prancis. Tuan Ren, jangan merasa Anda begitu hebat hanya karena Anda belajar di Amerika Serikat. Jangan meremehkan orang lain. Anda tidak lebih baik dari orang lain. Setiap orang punya sisi baik dan buruk, dan menurut saya Anda terlalu sombong. Ren Wenqiang menatap Xia Feng dengan heran. Rona wajahnya semakin jelas. Ia tidak bisa bahasa Prancis. Jadi ia tidak tahu apa yang dikatakan Xia Feng, tetapi dari nada bicaranya dan tatapan meremehkan di matanya, ia tahu itu bukan hal yang baik. Ia ingin membalas, tetapi kemudian ragu. Ia adalah orang pertama yang memamerkan kemampuan bahasa Inggrisnya, dan Xia Feng tahu bahasa Inggris. Xia Feng tidak hanya membalas dalam bahasa Inggris, tetapi sekarang ia berbicara dalam bahasa Prancis. Bagaimana ia bisa menjawab? Disinilah rasa malunya muncul, ia hanya tahu bahasa Inggris. Ning Yuanhai dan Zhang Huilan juga menatap Xia Feng dengan takjub. Pasangan tua itu tidak pernah menyangka seorang siswa SMA yang mereka pandang rendah ternyata bisa berbicara dua bahasa asing dengan begitu fasih. Ning Yuanshan tampak tidak terlalu terkejut. Ia menundukkan kepalanya dengan canggung, berpikir dalam hati, haruskah kukatakan pada mereka bahwa Xia Feng juga bisa berbahasa Jerman? Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Untungnya, saat ini seorang pelayan mendorong gerobak makanan ke ruang pribadi dan menyajikan hidangan. Zhang Huilan memanfaatkan kesempatan ini untuk memecah keheningan di ruang privat. Ia tertawa datar dan berkata, "Haha, bahasa asing apa yang kalian gunakan, anak-anak muda? Kami tidak mengerti. Saya sudah memberikan semua bahasa Inggris yang saya pelajari waktu itu kepada guru saya. Kita bicara bahasa Mandarin saja, ya? Ya, kami bisa berbahasa Mandarin," kata Ning Yuanhai. Sebelum pelayan sempat membawa semua makanan dari kereta makan ke meja, Xia Feng berdiri dan berkata dalam bahasa Rusia, "Maaf, saya ada urusan lain. Saya pergi dulu." Semua mata tertuju pada Xia Feng, dipenuhi rasa terkejut, bingung, dan heran. "Xia Feng, apa maksudmu?" Zhang Huilan menatap Xia Feng dengan tidak puas. Xia Feng berkata, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku punya urusan mendesak. Aku akan menemanimu lain hari. Selamat tinggal." "Xia Feng, kamu." Ningjing ragu untuk berbicara. Xia Feng menepuk bahunya dan berkata, "Kita bicara lain kali saja. Sampai jumpa." Setelah itu, ia melangkah keluar dari ruangan pribadi itu. Ningjing menyaksikan punggung Xia Feng menghilang. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ren Wenqiang berkata dengan nada menghina, "Dia hanya seorang buruh, tapi dia sangat sombong. Jingzi, sebaiknya kau jangan bergaul dengan orang seperti dia." Ya, ayo kita makan dan abaikan dia," kata Zhang Huilan sambil tersenyum. Ning Yuanshan menuangkan segelas anggur untuk Ren Wenqiang. "Wenqiang, ayo minum."